Om Swastiastu. Terima kasih kepada Kepala Jurusan sebagai moderator acara hari. Terima kasih juga kepada panitia sudah mengundangkan untuk mengisi acara ini. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Brahma Widya sudah membuka acara Studium Jenderal Uniki. Terima kasih juga kepada Direktur Pasca Sarjana Ibu yang sudah mengizinkan tempat ini dipakai untuk kita berkumpul. Dan hadir juga Guru yang Ketut Donder, dan Guru Siwa Barat, para pemangku, sarang sami sane wangian kita, sesucian kita. Adik-adik mahasiswa, para sahabat rumah semesta semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung di Studium Jenderal Uniki yang mungkin akan minta waktu yang cukup sampai habis sedikit. Mohon diizinkan. Karena ada banyak hal yang kita harus kupas, namanya juga mengupas ketebalan ini, karena ada tantangan di dalamnya. Puniki sesungguhnya Tiang bukanlah orang yang belajar filsafat, bukan orang yang kuliah di filsafat, tetapi hanya seorang pengamat alami yang usil mengamati ini itu, lalu usil mempertanyakan ini itu, ya seperti anak kecil ada data konan. Jadi hari ini kita akan mencoba mengupas apakah kalau kita berada di jalan filsafat, kita akan menjadi ateis ataukah kita bertemu dengan Tuhan. Nanti saya cerita bahwa pada akhirnya kita akan mendapatkan dua-duanya. Menjadi ateis ya, bertemu Tuhan ya. Bagaimana ceritanya nanti kita lihat. Kenapa itu bisa terjadi? Jadi ya. Oke ya. Ya, kenapa kita perlu mempertanyakan apakah Tuhan itu ada, apa tidak? Apakah kita akan menjadi ateis atau tidak nanti setelah kita belajar filsafat atau mengupas ketuhanan itu sendiri? Apakah seperti yang disampaikan Guru Ketut Donder bahwa antara teologi dan filsafat itu ada sesuatu yang berbeda? Lalu kita perlu tahu kenapa ada banyak sekali pertengkaran atas nama agama, atas nama perbedaan Tuhan yang sesungguhnya satu katanya. Semua agama mengakui Tuhan yang satu, tapi kenapa Tuhan yang satu dipertengkarkan sedemikian rupa? Ini menarik, karena mungkin kita tidak ketemu core-nya, ketemu intinya bahwa apa yang disebut satu, apa sesungguhnya. Kita mungkin akan banyak bertanya tentang Tuhan itu sendiri. Nah, bukan hanya kita yang bertanya apakah Tuhan itu ada apa tidak. Ini tahu, ini Jadu Krishnamurti. Jadu Krishnamurti juga mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu ada. Lalu sang guru juga di YouTube, does God exist? Dan kalau kita tahu juga ada banyak buku-buku lain yang mencoba untuk mempertanyakan Tuhan, apakah Tuhan itu ada apa enggak. Kalau kita mungkin takut mempertanyakan Tuhan itu, jadi kita udah ada takonan percaya dia gitu, udah orang lagi diajarkan demikian. Lalu bagaimana Buddha ketika ditanya, ini ada cerita. Suatu hari itu saya suka ceritanya. Suatu hari Buddha jalan-jalan bersama Ananda keluar dari asramnya, jalan-jalan. Tiba-tiba ada anak muda datang bergopoh-gopoh seperti dikejar sesuatu. Anak muda itu bertanya sama Buddha, mungkin sudah hafal yang lain. Buddha, Tuhan itu ada apa tidak? Terus si Buddha mengatakan tidak ada. Lalu dengan tertunduk orang itu pergi berlalu. Siang-siang ada anak muda datang lagi dengan kondisi putus asa. Ditanya sama anak muda itu, Buddha, Tuhan itu ada apa tidak? Buddha menjawab, ada. Lalu sore-sore begitu mau pulang kembali ke asram, bukan asram, tempat pertapaannya, ada orang tua berjanggut panjang. Dulu seperti seorang pertapa datang kepada Buddha, bertanya, Buddha, Tuhan itu ada apa tidak?
Buddha hanya tersenyum manis tanpa kata-kata, dan orang itu berlalu dan tersenyum juga. Si anak-anak bingung, nanya sama Buddha ketika sampai di pertapaan. Buddha, bagaimana mungkin pertanyaan yang sama engkau jawab dengan jawaban yang berbeda? Jawab sama Buddha. Yang pertama itu adalah anak muda yang begitu gampangnya menjadi fanatis terhadap apa yang dia yakini, tapi mungkin dia sedang terguncang dengan keyakinannya itu. Lalu ketika dia tanya, saya harus menjawab Tuhan tidak ada. Kenapa? Dia sangat-sangat bisa membunuh orang gara-gara bertengkar tentang Tuhan. Yang berikutnya, dia putus asa. Dia tidak punya pegangan. Maka saya harus katakan Tuhan itu ada. Terus yang Tuhan terakhir, kenapa Buddha hanya tersenyum? Karena dia sudah paham yang dia tanyakan. Nah, artinya apa? Ada begitu banyak jawaban tentang Tuhan itu ada apa tidak? Ada begitu banyak pertanyaan. Kita di Bali sering disebut mengenal Tuhan, dan kita adalah orang yang paling lengah di dunia ini. Paling lengah, orang langsung ketawa. Kenapa kita paling lengah? Satu sisi kita percaya Tuhan tidak terpikirkan, betul nggak? Acintir. Lalu apa katanya? Mari sembahyang, kita pusatkan pikiran. Gimana caranya? Tadinya Tuhan tidak terpikirkan, lalu kita pusatkan pikiran. Ini filsafat. Di dunia filsafat kita boleh ya bercanda-bercanda seperti ini. Pak Donder mengatakan boleh. Tuhan itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Disebutlah dia Purusa. Purusa apa? Laki-laki. Tidak meraga Purusa, wanita. Dan Tuhan itu siapa? Tuhan itu siapa? Ketika kita sudah berbicara Tuhan itu siapa, kekacauan mulai terjadi. Di Inggris kalau tidak salah Pak Guru ini, Tuhan itu disebut sebagai He. Kalau He apa? Laki-laki. Ya, laki-laki. Tuhan itu apa? Nah, belum ada yang berani menanyakan Tuhan itu apa. Yang boleh pada menanyakan hanya Tuhan itu siapa. Tapi kalau saya pernah mencari tahu apa arti kata Tuhan, ternyata kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu. Jangan God ya. Kalau God itu gampang. Sekarang cari God itu yang maha tahu itu gampang. Karena sekarang God itu adalah Google on duty. Tanya apa saja sama Google dia tahu. Itulah God, Google on duty. Nah, itu kalau Tuhan itu apa? God is Google on duty. Tapi di sana disebutnya He. Tuhan itu laki-laki. Padahal begitu kita bicara tentang Tuhan, dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Terus rumahnya Tuhan di mana? Oh, nanti kita harus pulang ke rumah Tuhan. Mana rumahnya Tuhan? Seperti apa bentuknya? Style Bali kah? Style India? Style Yunani? Terus style apa rumahnya? Apa ukiran Bali atau paras batik atau paras apa ini? Terus ayah ibunya Tuhan siapa? Ya, ayah ibunya siapa? Karena kita tidak pasti namanya juga dia itu kalau sudah kata dia, beliau itu kan sifatnya insani sekali. Sehingga muncullah bahasa Melayu mengatakan Tuhan itu maksudnya adalah yang di-Pertuan Agung. Ketika kata Tuhan terlalu insani disebutlah kata Tuhan, supaya tidak terkesan Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan itu laki-laki bukan nyonya. Berapa? Terus bagaimana rupanya? Oh, Tuhan tidak punya rupa. Tapi apa? Yang di lain kalau bahasa kitab suci kita sahasra nama, sahasra rupa. Antara dia punya rupa apa tidak punya rupa? Membingungkan. Bahasanya apa? Ada beberapa yang mengatakan, oh, kalau ingin menjumpai Tuhan hanya pakai bahasa Sanskerta. Yang satu mengatakan hanya bisa dengan bahasa Arab. Yang satu mengatakan hanya bisa dengan bahasa Mesopotamia dan seterusnya. Nah, lalu boleh tidak kita berdoa pakai bahasa Bali supaya didengar sama Tuhan? Kalau kebingungan itulah yang membuat kita kadang-kadang menjadi ragu Tuhan itu ada apa tidak. Tapi kalau kita tahu apa yang terjadi di masa lalu, kita akan tahu bahwa Tuhan sengaja dibuat misteri. Kenapa? Karena manusia suka pada misteri. Dibuat lubang pada dinding, dilarang mengintip, orang akan ngintip hidup. Betul tak? Betul. Kalau paha naik sedikit diintip. Tapi kalau dia telanjang bulat kayak di pantai dibiarin, tak mudah dia boleh gitu. Jadi orang itu suka misteri, maka dibuatlah misteri-misteri tentang ketuhanan supaya apa? Ada upaya kita menggali.
Seperti halnya setiap buah diberi kulit yang tebal supaya yang ingin makan mengupasnya. Kalau tidak ingin makan jangan dikupas. Tuhan pun dibuat berkulit tebal seperti itu. Kalau ingin menemukannya kupas. Apa kupasnya? Jangan disapa. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Nah, Stephen Hawking yang dikenal oleh orang-orang, wah ini kurang ajar Stephen Hawking, orang ateis tidak percaya sama Tuhan. Dia mengatakan begini, karena adanya hukum gravitasi tarik menarik, alam semesta itu bisa tercipta dengan sendirinya. Alam semesta tercipta dengan sendirinya. Ini bahasa yang khas yang membuat orang yang percaya Tuhan itu marah. Kok Tuhan tidak disebut-sebut menciptakan alam semesta? Disebutkan hanya alam semesta itu tercipta dengan sendirinya karena adanya gravitasi. Penciptaan yang spontan adalah alasan mengapa sesuatu itu ada, mengapa alam semesta itu ada, mengapa kita ada, hanya karena hukum gravitasi. Oke, kita kupas di sini. Hukum tarik menarik, laki-laki dan perempuan menyatukan, betul. Mulailah penciptaan manusia. Hukum tarik menarik antara sperma dan sel telur, gravitasi menyebabkan mereka bersatu. Oke, tercipta. Tapi setelah mereka bersatu, apa yang terjadi? Pembelahan. Pembelahan itu adalah bukan tarik menarik, tapi dorong mendorong. Betul tak? Apa yang tidak disebutkan oleh Hawking adalah hukum dorong mendorong. Kalau tidak ada dorong mendorong, tidak ada pembelahan, maka tidak akan terpisah kedua kromosom menjadi kiri kanan, kemudian sisi kiri sisi kanan. Tidak ditemukan oleh Hawking. Yang dia temukan hanya hukum gravitasi yang menyebabkan Big Bang. Big Bang. Tapi bagaimana itu pembelahan terjadi tidak disebutkan. Karena mungkin Stephen Hawking hanya belajarnya di fisikanya, tidak sempat ke biologinya, kedokterannya berbeda. Jadi kita kupas. Kenapa? Ia yang memahami dirinya akan memahami Tuhannya. Bahasa orang Islam. Ya. Karena apa? Rahasia Tuhan ada padamu. Al insan siri wa anasyuhu katanya. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Beruntungnya kita melihat alam semesta kecil sebagai manusia sebagai alam semesta kecil, sehingga kita mungkin tidak perlu mempelajari alam semesta besar untuk mengenal Tuhan. Cukup mengenal dalam diri sendiri. Tapi nanti kita lihat lebih dalam lagi. Betul tak alam semesta itu tercipta dengan sendirinya? Suatu ketika nanti tadi kita salahkan, nanti kita betulkan. Karena setiap pernyataan memiliki dua sisi, bisa betul, bisa salah. Setiap 6 bisa disebut sebagai 9. Dan ini ada benarnya dan ada salahnya. Salahnya karena hanya mengatakan hukum gravitasi. Benarnya karena nanti juga akan ketemu bahwa ia memang tercipta dengan sendirinya. Kita lihat lagi. Nah, sampai kemudian saking menariknya kisah-kisah pencarian Tuhan itu, Sir Morgan Freeman sampai menulis cerita tentang bagaimana Tuhan itu dicari oleh begitu banyak umat manusia. Kalau mau nonton silahkan nonton di National Geographic. Jadi ada macam-macam cara orang mencari Tuhannya. Yang paling seru itu kalau lucu-lucuan mau boleh nonton film Pique. Bagaimana dia mencari Tuhan, Brahmanya di mana? Karena apa? Setiap kali ditanya bagawannya di mana? Siapa yang mencuri kalung? Tanya sama bagawan. Hanya bagawan yang tahu siapa bagawan Tuhan. Dicari dah. Dewan agama ini tidak ketemu Tuhannya. Dan story of God ini perjalanan mencari Tuhan. Nah, lalu next, banyak sekali sejak kali kemudian perjalanan mencari Tuhan itu dibukukan dalam penelusuran. Ini ada Karen Armstrong sampai menulis sejarah Tuhan, itu bukunya tebal sekali. Saya sampai habis membaca halaman pertama. Saking tebalnya, halaman pertama aja habis. Halaman berikutnya tak baca lagi. Kemudian dia lanjutkan lagi, apa masa depan Tuhan? Karen Armstrong sampai mempertanyakan nanti kalau terus begini apa yang terjadi? Next, kemudian ada jejak-jejak Tuhan, karya orang Indonesia, namanya ada manunya. Ada juga orang kita, orang Bali, bahkan profesor tidak kelihatan dari Pak Jendre itu mencari Tuhan sudah mati. Wah, lebih seru lagi. Seperti buku yang dibawa sama Pak Guru Doder, ada yang seru lagi. Ini lebih seru lagi, itu Tuhan sudah mati. Wah, hebat. Dan bagaimana perjalanan saya sendiri ketika melakukan proses pencarian yang tak kunjung henti dari sejak umur 10 tahun mencari Tuhan. 10 tahun bayangin, ketika baca Bhagavad Gita bingung, senang, tapi ada hal yang ingin saya pertanyakan.
Yang takonan Krishna belakangan baru datang ketika dia sudah membangun pasar oleh-oleh. Dulu nggak kenal. Setelah nanti pasar oleh-oleh baru cari, begitu cari hilang, susah ditemukan. Ingin bertanya lebih dalam lagi begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mendapatkan jawabannya di tahun 2001. Ini pun jawabannya cuma dikasih tahu di sebuah percakapan bulan Februari 2001. Nanti prosesnya panjang ya. Cuma dikasih tahu. Seperti apa dikasih tahu, nanti kita lihat prosesnya. Setelah dikasih tahu jawabannya, jadilah buku Dialog Spiritual 1, Dialog Spiritual 2. Akhirnya minta izin. Kok tidak ada yang ketemu sama saya, dia mau minta penjelasan isinya. Karena di dalam isi itu ada seperti iceberg fenomena. Bahan-bahannya dikasih, sisanya tersembunyi, hanya saya yang tahu. Tapi nggak ada yang pulang nanya-nanya, belum ada rumah semesta. Akhirnya apa? Minta izin supaya diizinkan apa yang masih terpendam itu dialirkan keluar. Jadilah dia buku Dunia Tanpa Soal. Dengan menemukan Tuhan dalam diri kita, menemukan Tuhan di mana-mana, kita akan kehilangan kata-kata dan hanya terbengong, terkagum-kagum. Akhirnya di tahun 2014, 13 tahun setelah itu, sesuatu mengalir. Menjadilah dia buku Tuhan Segala Agama. Ini yang versi pertama. Yang versi kedua, yang setelah karena ini kehabisan, alias manis, habis, kemudian terbitlah buku edisi kedua yang cover berbeda. Dan gara-gara buku ini saya hampir mati di bom di Bandung. Hampir mati di bom di Bandung karena mengisi acara halal bihalal, judulnya Tuhan Segala Agama. Tahu kan? Mau dibom. Tapi Tuhan berkehendak berbeda. Karena mungkin saya harus di sini dulu menyampaikan di ruang sidang yang luar biasa. Next, kemudian terakhir kemudian dikupaslah setahun kemudian menjadi rahasia-rahasiaku. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Ini di Google saya cek, ternyata ini recommended ternyata. Jadi karena recommended, kalau mau dapat bukunya yang tersisa, hari ini keluarga yang Memene Ari sudah menyiapkan di depan kalau yang berminat. Next kemudian hadir penelusuran tentang Tuhan tadi. Nah, lalu bagaimana ketuhanan menurut yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil dari SD, SMP, SMA? Ini yang saya pelajari, diajarin dari kecil. Tuhan itu Purusha atau disebut juga Maha Purusha. Pikiran usil ini bertanya, berarti Tuhan itu laki-laki, Purusha, perdana wanita. Tiba-tiba diajarkan lagi, Tuhan tidak laki-laki, tidak perempuan. Bingung. Kone Purusha, laki-laki. Lalu kenapa diajarkan Tuhan tidak laki-laki, tidak perempuan? Caranya itu apa itu Tuhan? Kemudian Acintya, Tuhan itu tak terpikirkan. Berarti udah, tidak usah pikirkan Tuhan, jangan membakti, tidak ada bakat pikiran. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ada tidak di kitab suci mengatakan, beruntunglah engkau lahir sebagai manusia. Apa beruntungnya kita lahir sebagai manusia? Karena kita memiliki pikiran. Manusia berasal dari kata manasya. Manas itu pikiran. Lalu apa gunanya kita punya pikiran kalau kita tidak pakai untuk mencari apa yang kita ingin cari? Yaitu kesadaran tertinggi Tuhan. Narayana, perjalanan manusia itu mencapai kesadaran Dia. Narayana, Ramayana, Hinayana, Mahayana, Narayana, perjalanan manusia, puncak perjalanan manusia mencapai kesadaran Tuhan. Tapi dia tidak terpikirkan, lalu apa gunanya kita punya pikiran? Enak aja di binatang, tidak usah berpikir. Enak aja di pohon, tidak usah berpikir. Nanti kita kupas lagi sampai kita sadar bahwa ternyata bukan hanya manusia yang punya sabda bayu hidup, semua punya sabda bayu hidup dengan bahasa yang berbeda. Nah, Tuhan tidak basah oleh air. Masih ingat ya judulnya? Tuhan tidak basah oleh air berarti dia selalu kering. Kenapa? Tidak ada air yang bisa membasahi Tuhan, maka Tuhan selalu kering. Betul kan? Oke. Dan Tuhan selalu tidak kering oleh angin, selalu basah. Kayaknya ada ngaji tuling bidang sebenarnya. Betul nggak? Tuhan itu basah atau kering sebenarnya? Kayaknya ada bidang-bidang yang lagi. Tuhan, sifat Tuhan tidak basah oleh air, oke, kering. Tuhan tidak kering oleh angin, lalu basah, bingung lagi. Lembab-lembab, cara margarin mungkin. Nah next, Tuhan ada di mana-mana. Tapi kalau ditanya, siapa pernah melihat Tuhan? Kemarin saya bertemu Tuhan, kayak tiba-tiba. Ini perlu saya ajak ke Bangil. Tiba-tiba orang bisa melihat Tuhan. Lah, Tuhan itu katanya ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana, mestinya bisa kita lihat kan? Ada di mana-mana, tapi mengaku
bisa ada di mana-mana. Kita lihat, oh ini ketemu Tuhan. Akhirnya kita dibawa ke Bali. Memang Tuhan itu memang paling mudah ditemui ketika musim kemarau. Kalau di musim hujan lebih banyak ketemu bulusan daripada Tuhan. Next, Tuhan tak terbakar oleh api. Apakah Tuhan itu benda sehingga kita bisa mengatakan Tuhan tak terbakar oleh api? Karena hanya benda yang mungkin dikatakan tak terbakar oleh api. Bendakah dia? Tuhan tak terlukai oleh senjata. Superhero. Berarti gabungan antara, kalau zaman sekarang Tuhan adalah The Avenger, atau paling tidak The Doctor Stranger. Kan Tuhan itu superhero. Karena apa? Semuanya. Superman kan demikian, disemprot api, dimatikan apinya. Ada di mana-mana, tiba-tiba sudah terbang ke sana, terbang ke sini. Tak pernah basah. Karena apa? Menyelam ke dalam laut tak apa-apa. Apakah Tuhan itu Superman? Atau superhero yang lainnya? Atau superhero yang diciptakan oleh manusia? Seperti yang disampaikan oleh Sang Guru. Ketika manusia butuh perlindungan, ketika dia terjebak dengan sifat-sifat hewaninya yang takut dikuasai, takut kalah, ini dia membutuhkan perlindungan, membutuhkan orang yang mau mendengar. Makanya Tuhan disebut Maha Mendengar. Tidak pernah Tuhan Maha Bicara. Kenapa? Manusia butuh tempat berkeluh kesah yang tidak membutuhkan jawaban. Betul tak? Tuhan Maha Mendengar. Pernah ngomong sama Tuhan? Adik pernah bicara sama Tuhan? Siapa pernah bicara sama Tuhan, ngobrol-ngobrol sama Tuhan? Coba naikkan tangannya. Nggak ada. Padahal setiap kali sembahyang itu dia ngobrol sama Tuhan. Oh ya Tuhan, engkau ngajak ngomong kan Tuhan. Tapi kemarin dia ngobrol sama Tuhan, bahaya. Setiap kali kita mengatakan kita bicara sama Tuhan, dianggap gila. Sementara Tuhan Maha Mendengar. Tapi kan ada ngomong. Karena artinya Tuhan Maha Mendengar kalau tidak kita bicara. Saya bicara sama Tuhan, tapi Tuhan bicara sama saya, nah itu perlu hati-hati. Jangan sampai yang bukan Tuhan bicara sama kita kira Tuhan, padahal itu hantu. Next, itu ketuhanan menurut hidup. Nah, lalu dengan berbagai kontradiktif ajaran-ajaran syar'i itu, perlu tidak kita mempertanyakan Tuhan? Kalau orang Bali masa kecil, opah ini tak takonan tak mulek itu. Seperti saat disampaikan Guru Dodo, tak mulek itu. Padahal ada dua jenis mulek itu. Mulek itu dari orang yang tidak tahu, dan mulek itu dari orang yang sudah sangat tahu. Mulek itu dari orang yang tidak tahu. Orang Bali yang mengatakan mulek itu artinya apa? Itu bentuk kerendahan hati yang tidak mau mencoba menjelaskan apa yang dia tidak ketahui. Mulek itu yang disampaikan oleh orang yang sudah tahu adalah apa? Banyak macamnya. Mungkin karena kita belum siap diberitahukan, atau mungkin karena dia tidak mempunyai kata-kata untuk menyampaikan. Jadi ada banyak hal tentang mulek itu. Bolehkah kita mempertanyakan Tuhan? Nah, begitu kita mempertanyakan Tuhan, muncullah ini, jangan pertanyakan Tuhan. Karena ada ajaran sabda pramana, agama pramana. Yakini saja apa kata agama, yakini saja apa kata kita suci. Dia takon ngajak benahang membakti. Yang meligih itu dia takon yang penting jangan mengarap kamu. Pusatkan pikiran kepada siapa? Dia takon aja, pusatkan pikiran kepadanya. Dia itu jangan pusatkan pikiran. Kira-kira kemana kita memusatkan pikiran? Paling tidak sama dengan seorang ini. Saya sedang menghayalkan pacar saya. Pacar kamu wajah seperti apa? Tidak berwujud. Hah? Kamu cinta? Aku cinta berat pada kekasihku. Dia berwujud? Tidak berwujud. Seperti apa kamu memusatkan pikirannya? Dia tak terpikirkan. Kayaknya ngelakukan tak terpikirkan sehingga wujud. Kalau kita mencintai Tuhan yang tak berwujud, apa bayangan? Ayo menghayal bertemu Tuhan. Tuhan yang apa? Kita tahu. Nanti kita akan mencari Tuhan. Tuhan seperti apa yang kita cari? Jenang yang mesti tahu. Oh jenang. Kalau dijawab bagus loh. Wah jenangan. Nah, bolehkah memikirkan Tuhan? Begitu mencoba memikirkan Tuhan, bin saud jenang. Apa yang disautkan? Tuhan itu tak terpikirkan. Bin mati. Makanya Tuhan itu sudah mati. Sudah dipikirkan. Jangan kok ini jadi Tuhan ini nah. Takonan sing dadi, pikiran sing dadi. Ya, bolehkah meragukan Tuhan? Jangan pernah meragukan Tuhan karena kita punya pancasrada. Biasa jadi meragukan. Satu, Brahma, Atman, Karma, Punarbawa, reinkarnasi, dan terakhir moksa. Kenapa dibuat sedemikian? Nanti kita kupas kapan-kapan. Kenapa diurutkan demikian? Ada ceritanya.
Oke, tidak boleh meragukan karena saya harus hidup sebagai orang Hindu yang pancasrada, sehingga metakon, sehingga meragukan, sehingga memikirkan. Oke, kalau gitu boleh saya mencari Tuhan. Ngapain mencari Tuhan? Tuhan sudah di mana-mana. Bikin sehingga kengken aku hidup beragama. Oke, kita hanya mempersembahkan. Setelah dipersembahkan, antiang Tuhan yang nyemak persembahan ini senyemak jemaahnya. Dan tidak Tuhan memakan persembahan kita. Dan nyaknya nggak turun beguling gitu berdarah itu. Berdarah itu kayak lagi cepang beguling. Yang jemaah begulingnya kaget ya. Yang jemaah beguling ya. Akhirnya apa? Ada tinggalannya meng. Wah, dia berdarah mencelap ke meng depan mandi cipin tadi. Begitu mencelap ke meng, icip-icip dia berdarah kali. Wah, ada meng. Nah kali ini, wah mulai dia berdarah bos. Nah, akhirnya apa? Bulan depan berikutnya, Bang Mahan ini cipin beguling yang tanggal dari meng tanggal ini. Jadi bejak misi bulog menjaga itu kenceran jadi buyung. Begitu tinggal buyung, celepin buyung. Begitu masuk ke buyung itu hari itu bertanya, tahun-tahunnya beguling mau plastikan. Ngapain cici bang? Rumah kuning, rumah. Gitu. Keluar dari mana gitu. Akhirnya apa? Sampai kemudian kita ingat bagaimana filsafat kemudian dari Bapak Sokrates mengajarkan kepada kita. Hidup yang tidak dipertanyakan bukanlah hidup yang bernilai, layak dijalani. Kan demikian. Sehingga akhirnya kita memilih ini aja lah. Kita pilih ini aja lah. Pertanyakan sebanyak mungkin. Karena apa? Tubuh yang lapar, anak kecil yang tubuhnya lapar, dia bertanya pada ibunya mana makanan. Karena makanan akan datang memberi kesempatan tubuhnya bertumbuh. Pikiran yang bertanya adalah pikiran yang lapar dengan pengetahuan. Karena apa? Pengetahuan yang akan membuat pikirannya bertumbuh. Maka bertanyalah sebanyak-banyaknya dengan pikiran. Karena apa? Kalau orang pergi ke pantai, dia bawa capil, bawa dungki, bawa pancing, apa yang dia cari? Ikan di samudra untuk mancing, untuk masuk ke dungki, pulang. Kalau dia adalah bawa capil, bawa cangkul, bawa sabit, siapa dia? Petani. Apa yang dia lakukan? Mencangkul sawah. Karena dia punya misi yang besar. Di tempat itu akan tumbuh ranum, pohon-pohon padi yang akan saya panen nantinya. Itu yang dia dapatkan. Misi seseorang bisa dilihat dari pakaiannya. Kalau dia pemancing, maka dia begitu. Lalu ketika pakaian kita adalah tubuh manusia yang di dalamnya ada dua alat, pikiran dan perasaan. Apa yang kita cari sebagai misi kita di samudera kehidupan ini? Pikiran kita mencari pengetahuan. Perasaan kita mencari pengalaman rasa. Betul gak? Makanya jangan sampai kita datang ke sini pulang-pulang nanti tidak membawa bekal pengetahuan. Makanya diajarkan di bawah kita jalan jenana itu puncaknya. Ya. Next. Jadi jangan takut bertanya. Titipannya Pak Donat. Jangan takut memakai otak karena kita manusia. Ya. Jangan ada odang di balik batu. Jangan ada otak di balik batu. Otak di balik batu adalah apa? Kaku, bolomboh. Teke bolomboh, mulai bolomboh gitu. Ya artinya begitu. Nah, apakah kita mempunyai peluang sebenarnya untuk mempertanyakan Tuhan dalam ajaran Hindu kita? Masih ingat ajaran Triparmana? Triparmana adalah sabda agama Pramana, Anumana Pramana, Pratyaksa Pramana. Artinya apa? Di tataran sabda Pramana kita disuruh meyakini. Yakini saja. Di tataran Anumana Pramana kita disuruh memahami. Anu artinya atom, mana artinya pikiran. Bawalah pikiranmu sedetail mungkin sampai ke tingkat atom, supaya kamu bisa mengupas apa yang disuruh kamu yakini oleh agama dan sabda-sabda suci. Dan setelah paham apa? Jalani. Ini yang dilakukan di Bali, menggama rasa. Karena tanpa menjalani kita tidak pernah mencicipi rasa itu. Inilah pratyaksa pramana. Entah kita baru lahir diajarkan untuk percaya dan menjalani saja. Jangan lupa di level ini. Kalau sudah di sini kita pahami semuanya, baru kita akan mencapai yang disebut samya jenana. Betul nih, dulu nih, samya jenana. Nah, jadi basicnya adalah dari Triparmana itu yakini sebagai sebuah dasar kebenaran. Bahwa apa yang diajarkan kitab suci ada sebuah kebenaran di situ yang harus terus-menerus kita kupas dengan ilmu Anumana Pramana. Inilah ilmu filsafat. Kalau tidak salah, inilah ilmu filsafatnya.
Jadi telaah dengan teliti agar kita paham kebenarannya. Akhirnya rasakan sendiri dengan pengalaman langsung. Karena kita tidak bisa merasakan pedasnya cabai kalau tidak mencicipi langsung. Tadi Pak Dekan mengatakan, apakah wujud pedas? Ada wujudnya pedas? Tidak ada. Tapi wujudnya itu berekspresi. Betul nggak? Wujudnya asam bagaimana? Gimana asam? Karena asam ya. Walaupun asamnya tidak berwujud, ekspresinya ada. Tuhan bertemu Tuhan, tidak ada wujudnya Tuhan, tapi ekspresi pertemuan itu ada. Bisa sebagai tangisan, bisa sebagai apa saja. Nanti kita temukan rasa itu. Oke. Kalau kita mau merunut kembali bagaimana cerita-cerita Tuhan itu pertama kali ditemukan oleh alam-alam dulu, orang-orang dulu yang kita mewariskan kita buku kitab suci dan seterusnya. Bagaimana mereka menemukan sesuatu? Mereka belajar pada fenomena-fenomena. Apa hiburan orang-orang dulu? Tahu ya, hiburan orang-orang dulu apa ya? Apa yang dilakukan orang-orang di masa lalu ketika tidak ada gadget, tidak ada apa-apa, tidak ada televisi? Mereka suka sekali menatap langit malam. Mereka suka sekali menatap langit malam karena ada banyak keindahan di situ. Ada bulan, ada bintang, ada meteor, ada banyak sekali keindahan. Sampai-sampai kemudian untuk mengamati itu dengan luar biasa menyenangkannya, dibuatlah oleh orang-orang dulu ada piramida. Piramid untuk apa? Orang-orang hebat itu ditempatkan di atas untuk bisa melihat dengan leluasa seluruh langit itu supaya bisa melihat fenomena dan mengamatinya. Zaman dulu dia buat piramid, zaman sekarang dia buat observatorium. Itulah sama. Tempat observatorium itu di tempat-tempat tinggi. Untuk apa? Untuk mengamati langit. Apa yang indah pada langit? Apa yang indah? Ada banyak keindahan di situ. Tapi apa yang indah? Ada fenomena yang misteri yang membuat kita selalu ingin tahu ada apa di sana. Ini ada gerhana matahari. Mereka mengamati, kok bisa ada gerhana matahari? Kok bisa ada gerhana bulan? Karena mereka tidak tahu ada apa-apa di situ. Muncullah kemudian mitologi. Di Bali mitologinya adalah apa? Kisah Kalerau, sang Kalerau kemudian meminum tirta amerta. Begitu ketahuan ada saksi yang melihat dia sedang mau meminum tirta amerta yang membuat dia hidup abadi, datanglah Wisnu memotong kepalanya. Saking jengkelnya dia karena laporan Surya Ratih gitu. Kemudian yang dia lakukan mengejarlah bulan dan matahari itu untuk dimakan. Tapi karena dia hanya punya leher, hanya bisa ditelan, hilang lagi, terang lagi. Itu kisahnya. Di Vietnam apa yang disebut? Kalerau, bukan kalerau. Gerhana ini disebabkan oleh dimakan sama kodok atau katak Vietnam. Di Korea apa? Berdasarkan ilmu yang disampaikan oleh drakor, Korea. Ini dimakan oleh anjing di Korea. Di Vietnam sama gajah, di Korea sama anjing. Kalau di Yunani apa? Dia ini ulangnya dewa Zeus. Di tempat lain bagaimana? Di Cina dimakan naga. Di tempat lain apa? Di tempat lain mengatakan bahwa gerhana ini terjadi kenapa? Bulan dan matahari selalu berkelahi. Tiba saatnya dia bercengkrama ketika bulan terjadi gerhana. Maka pada saat inilah kita ikut sama gerhana itu, berbaik-baikan, bersalam-salaman, lebaran katanya. Karena dulunya dia berkelahi, tidak saling kejar-kejaran, sekarang akhirnya bertemu. Kita ikut bertemu satu sama lain. Itu kepercayaan orang lain. Itulah mitologi yang begitu banyak muncul di tempat-tempat yang macam-macam. Ada lagi mitologi lain yang mengatakan ada dua serigala yang mengejar-ngejar ini. Satu diantaranya berhasil memakan ini, sehingga terjadi gerhana. Lalu mana yang benar mitologi? Akhirnya fenomena itu beruntungnya kita zaman sekarang bisa melihat fenomena gerhana itu terjadi gara-gara seperti ini. Ini gerhana matahari terjadi ketika ini matahari, ini bulan, ini bumi. Jadi ada terhalang sehingga terjadilah gerhana total matahari. Ketika gerhana bulan terjadi, ya, bayangan bumi menutupi bulan. Ini yang terjadi. Ini fenomena yang bisa dijelaskan sekarang, tapi nanti kita lebih tahu lebih dalam lagi. Nah, coba lihat perbandingan bulan. Ini bumi, ini bulan, ini matahari. Cek perbandingannya sekarang. Bulan itu hanya 0,27 atau 27% dari penampang diameter bumi. Bayangkan kecilnya. Lalu
Matahari itu besarnya 109 kali diameternya bumi. Bayangkan besarnya itu. Ya, jarak antara bumi ke matahari 149,6 juta kilometer atau berapa? Itu baru bumi ke matahari ya, belum bumi ke matahari ke Pluto. Nanti kita lihat. Jarak bumi ke bulan itu 384,400 km. Jadi jarak bulan ke matahari 146,2. Ini perkiraan saja. Ini perkiraan. Orang-orang manusia bisa menghitung perkiraan jaraknya. Pertanyaannya begini. Siapakah yang menempatkan sedemikian rupa jarak bumi dan bulan ke matahari dalam atau jarak ini sehingga terjadilah gerhana matahari total? Ukuran bulan yang sekecil ini bisa menutupi matahari. Atau sebaliknya, ukuran bumi sebesar ini bisa menutupi matahari, bulan. Siapa yang menempatkan atau apa yang menempatkan jarak itu? Ada yang tahu? Siapa yang menempatkan? Jangan bilang Tuhan. Kita belum mengenal Tuhan di sini. Kita baru mengupas siapa. Kalau Tuhan di sana jadi apa dia? Jadi bendera apa itu? Susah kita membayangkan. Apa yang menyebabkan? Coba bayangkan kalau seandainya tempatnya seperti ini. Kalau bulan berjarak begini, mungkin nggak terjadi gerhana matahari total? Nggak mungkin. Bahkan matahari akan tetap saja matahari bisa menyinari matahari bumi. Lalu kenapa bukan ditempatkan di sini? Kenapa ditempatkan di sini sehingga terjadi gerhana matahari total? Siapa yang menempatkan sedemikian rupa atau apa yang menempatkan? Ini pertanyaan orang-orang. Why, what, dan seterusnya. Jadi, oke, itu di alam semesta raya. Kita masuk ke lebih kecil lagi. Ini apa nih? Sarang lebah madu. Pertanyaannya adalah, kenapa harus segi 6? Ada yang tahu? Kenapa harus segi 6? Oh, ternyata kalau dibuat segi 4, maka ruangannya tidak maksimal untuk menampung banyaknya madu yang diinginkan. Kalau dibuat lingkaran, banyak ruang kosong ternyata. Dibuat segi 5, banyak ruang kosong. Sehingga kalau heksagonal, semuanya terpenuhi. Yang ngasih tahu siapa? Tuhan siapa? Tuhan bernama siapa yang memberitahu? Ini, mengapa harus segi 6? Ternyata begini. Guru matematika di fakultas mana yang mengajarkan? Ini, saya hebat itu. Bagaimana lebah mengukur secara presisi sisi dan sudutnya? Yang kadang ukur deh. Dan lihat ya, lebah-lebah ini membangun dari sudut-sudut yang berbeda, rame-rame. Dan ketika bertemu, tidak ada satupun yang hilang. Pas. Siapa yang membuat itu? Oke, yang membuat. Oh, itu Tuhan. Haluhan ya, oh Tuhan. Lalu berjawab peragat sebagainya. Kengkeran Tuhan. Masa seluruh tawon diajarin oleh Tuhan? Belum Tuhan ngajarin itu gitu. Memang Tuhan sehingga tidur yang kopi apa minum? Iya? Siapa yang mengajari lebah madu membuat sarangnya? Siapa? Pernah nggak lebah madu mengajari anak-anaknya yang masih larva itu? Pernah nggak dia mengajari? Tapi bagaimana mungkin anaknya bisa tahu? Sementara sekarang manusia bisa bikin di sini adik-adik bisa bikin rumah sendiri tidak? Bahkan setelah kuliah di arsitek bisa langsung bikin nggak? Enggak, tukang yang bikin betul nggak? Ini tawon ini bikin rumahnya sendiri loh. Yang sama, karena batak ngudin rumah bapak kan nginang ngudin juga. Tak bisa. Lalu apakah kita lebih hebat daripada tawon? Itu baru tawon. Ada apa di balik semua itu? Kapan lebah mengajari anak-anaknya? Ini baru di sini ya, baru di sini kita belajar mencari tahu. Ini next ya, next. Ini apanya? Burung, sarang burung. Sarang burung. Bagaimana caranya sarang burung ini membuat sarang seperti ini? Tujuannya apa? Untuk menghindari ular masuk. Karena dia apa? Masuknya dari bawah, ular kewah ya, dengan mudung ya. Yang ngasih tahu siapa, yang ngajarin siapa, nganyamnya bagaimana caranya. Anaknya masih berbentuk telur ketika menetas, kengkeran boleh ini. Dan tidak pernah diajarin loh dia, tidak pernah kuliah di mana. Tidak pernah kuliah, kalau dia sudah bisa aja. Siapa mengajari dia membangun sarangnya? Bagaimana burung-burung ini mengajari anaknya? Kapan induk itu mengajari anaknya? Ada yang tahu tidak? Yang kira kita tidak pernah tahu. Sebelum kita menemukan sebuah kunci jawaban di dalamnya.
Belum lagi kalau kita lihat berbagai jenis burung ini. Coba lihat jenis burung ini. Siapa membentuk lalu mewarnai sayap-sayapnya seindah ini? Tuhan ngecat. Yang kuda ngecat. Uling bubur kuda dicat. Ya kalau burung-burung lahir telurnya sama lah ya. Telurnya sama-sama bulat. Lekatnya bisa berlena. Awal bulu-bulunya tahu kan bulu-bulu jauh itu. Setelah itu berkembang. Jadi bulu seperti ini indahnya. Yang mengecat siapa? Ini itu ngajak Tuhan. Betara siwo ini gitu kan? Kayak apa betara siwo memelihara? Kita mau ngomong. Kalau kita berbicara tentang itu ya. Tapi nanti kita akan bawa ke sana. Susah kan? Coba lihat keindahan ini saja. Kengkenannya burung merak yang bisa gitu. Coba nonton nanti, anak akan kagum dengan ciptaan itu sendiri. Tapi jangan lupa, di setiap ciptaan ada pengetahuan. Itu sebabnya Brahma, saktinya Saraswati ilmu pengetahuan, Brahma pencipta. Di setiap ciptaan ada ilmu pengetahuan. Ciptaan menghasilkan art, kalau dikupas menjadi sains. Itu enggak? Para filsafat mengupas ciptaan, menemukan sains di dalamnya. Oke. Selalu kita akan bertanya why. Nah, bagaimana burung bersayap indah berwarna-warni? Siapa mewarnai sayapnya? Bagaimana bentuk warna bulu dan kicaunya terbentuk? Dan tahu tak apa yang sudah dipelajari orang-orang? Ketika dia mempelajari bulu-bulu burung, akhirnya dia menciptakan apa? Apa yang diciptakan manusia ketika dia melihat penyatuan bulu-bulu burung? Apa? Nggak tahu? Lihat? Sudah ya? Translating. Gara-gara mengamati bulu-bulu, orang manusia bisa menciptakan translating. Burung di sini tadi. Ini kayak ibu dosen jadi. Tapi menarik. Memang hubungannya karena translating dibuat dari bulu-bulu, maka dasarnya adalah bulu-burung yang terjepit awalnya. Nggih. Kita lanjut ya. Itu baru burung. Sekarang kita lihat bunga. Coba perhatikan. Bunga-bunga indah ini manusia lah yang mengukir, mewarnai ini. Tapi lihat warna-warni bunga, bentuk-bentuk bunga, bagaimana bunga itu berdegradasi warna sedemikian rupa. Dari mana bunga mendapatkan warna-warninya sendiri? Siapa yang mewarnai? Ada enggak kepikiran di situ? Kenapa bisa ada bunga segala macam lah keindahan ini? Besok setelah melihat ini bisa nangis loh kalau melihat bunga berikutnya. Ketika mengambil bunga untuk sembahyang bisa menangis. Di sini ada siwa dalam bunga ini, nanti kita lihat. Kita pertanyakan bagaimana bunga bisa warna-warni, siapa yang mewarnainya? Itu yang mewarnai kupu-kupu kan, boliu gelam Tuhan bingung mewarnai bunga-bunga. Kejahan jemaat kayaknya Tuhan. Kan kalau Tuhan karena menciptakan semuanya. Kayaknya Tuhan yang satu. Dia pada siwa di mana-mana bicara pada siwa, boleh menghitung anak odalan gitu. Ini kalau odalan ada mau balik dan ngigel, itu Pak harus ngecek kan ya. Ya wah. Kalau demikian kita melihatnya sebagai Saguna Brahma, betul. Kita lihatnya. Ini kupu-kupu indah sekali. Bagaimana dari telur menjadi larva, menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, nyengai. Ciptaan Tuhan, alu yang orang itu. Kengkenan kok Tuhan bisa menciptakan. Kengken caranya menciptakan seindah ini. Kalau kita melihat ke permukaan, kita tidak akan menemukan kedalamannya. Kita masuk ke kedalamannya, baru kita melihat ada apa di pura dalam, di dalam itu sendiri. Jadi itu baru mengamati itu. Sekarang kita mengamati ciptaan yang lain, ciptaan diri kita, buana alit ini. Ini ada apa? Sel sperma dan sel telur. Sel sperma dan sel telur. Kalau di siapa nih? Tahu ada di nih? Kalau misalnya kita ini sel sperma, sel telur. Ada dininya nih, tahu? Bagaimana sel sperma yang kecil yang hanya hidup 3 hari, yang tidak punya otak, hanya punya energi, tapi bisa mencari sendiri kemana sperma itu harus mencari sel telurnya. Setelah ketemu, bagaimana kemudian dia membelah sampai menciptakan yang disebut kandepak, sampai menciptakan ari-ari, membelah dirinya sendiri. Berminggu-minggu kemudian dia menjadi seperti manusia. Kengken cara nih, kali apa Tuhan yang megai di tengah tubuh ibu. Ada betara siwa di tengah rahim ibu megai. Ada betara Brahma menciptakan di dalam tubuhnya ibu. Kondisi tadi ada darah di dalam tempat suci. Masa itu betara Brahma megai di dalam tubuh ibu untuk menciptakan bayi? Kan kacau pola pikir kita kalau kita bertanya. Ini yang bicara sebagai anak kecil yang banyak bertanya.
Kengkena nih ngain. Ajaib kan? Bagaimana benda yang seperti ini? Belum kalau kita lihat otak kita kalau dikeluarin ilmu kedokteran, udah dijus, apa terjadi? Terkumpullah di sana ada karbohidrat, tepung, ada protein, sel putih telur, ada lemak, margarin, ada garam-garam pelarut, ada air. Ken apa ada itu? Bisa mengingat mantra lagi kan? Bagaimana dua sel benih bisa berkembang menjadi bayi? Kayaknya cara dekat ajaib itu. Kalau kita paham keajaibannya, kita semuanya kagum pada diri kita sendiri. Ada sih istilah putus asa. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari keajaiban itu sendiri. Coba dijemah batu dua, puluhan. Batu dua nih. Batu jenis sih. Batu gedean apa sih? Jangan. Andia 9 bulan nggak ada di patung udah bayi, nggak bisa. Anggap loh, jemaah loh, debu, pancinian gede, debu batu paras dan batu paras gede, batu bulat jam. Acap tiap hari, nyak sih jadi gede. Tapi ya kawan-kawan ini, plus lebang gede, lebang set 400 juta sel sperma. Kalau kalian bersih, gitu, hujan pada Tuhan lewat-lewat gitu. Kalau kalian sperma bersih yang berhasil 400 juta lebang. Tambah hatian nih mesti 9 bulan kemudian menjadi diri kita. Kan ceritanya itu ada kesenawan. Ada apa di dalamnya? Dia berterasi itu kayak dengan itu. Ini kapan roh itu maksudnya? Ini ilmu filsafat. Siapakah yang mengendalikan perkembangannya sehingga membelah kiri kanan? Dari kene umur sekian. Kalau kuliah di kedokteran, Anda akan kagum luar biasa melihat bagaimana diri kita ini terbentuk dengan ajaibnya. Maka seorang ibu dikatakan Anda melakukan sebuah keajaiban di dalam diri Anda. Siapa mengendalikan perkembangannya? Coba bayangin, sel sperma yang kecil itu kalau ditelaah dengan mikroskop kayak nyengain nih, yang bingung. Kengkene kok nengain? Pak misi kone kene, Pak misi kone kene, Pak misi DNA di dalam, Pak misi kone ikut. Sel telur, gedean dan gede. Sel telur ukurannya seberapa tahu? Kalau Anda bikin titik pakai huruf I, titik maupun B, mengundur ukuran sel telur. Mengundur. Dan di dalam titik kecil itu, ya, titik kenyil kecil itu. Kalau misi kenyil, ini kenyil, titik kan kenyil ada nih. Betul ya? Titik kenyil apa? Titik dan kenyil gitu. Di dalamnya ada DNA dan ada zona pellucida namanya. Zona pellucida ini yang kemudian asal masuk satu sel sperma berhasil masuk, memeraslah dia untuk mencegah yang lain-lainnya masuk. Amun mengejar tidak masuk, 1 juta sel sperma bisa masuk, maka terjadilah kemar 1 juta kayaknya berbeda. Yang mengatur siapa? Anda akan kagum luar biasa karena di dalam itu ada sesuatu yang ada. Kita ngomong berapa? Ya, siapa menciptakan sel sperma dan sel telur? Ragu tukang sel sperma menurut dia gitu. Saya lagi sel sperma. Yang sakit semua pesu ya gitu. Sel telur tiap bulan lagi kita selama munduk. Kalau sel telur mana saya nggak ada. Yang kadang gitu kadang-kadang gitu. Luar biasa. Bagaimana benih-benih itu tercipta? Kita nggak pernah tahu. Tuhan kan omongan terus. Nanti kita lihat apa itu Tuhan. Siapa atau apa? Ya, mau dipoto, bentar ya. Kata. Nanti mau saya bagikan filenya. Nanti filenya sudah sana. Silakan diambil. Saya bagikan juga yang terbaru ya, yang terbaru. Nanti silakan dibagikan. Tapi tolong kirim ke transfer langsung ke rekening nomor. Oke. Nah, lalu ada sebuah proses penemuan. Ini yang pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian yang cari panjang dalam perjalanan hidup ya. Sehingga jawaban. Kuliah di kedokteran bedah mayat itu yang bedah mayat timpalnya bingung, bedah mayat sibuk yang bengong. Di jalannya mana nih nah? Ini mayat. Di jalannya kok di mana nih nah? Oh, ingat lagu Nebet. Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini. Jangan. Karena begitu kita menunjuk Tuhan ada di hati, beliau dong. Kalau Tuhan ada di mana-mana, betul tak? Atman dan Paramatman memiliki sifat sama. Atman ada di mana-mana, Paramatman ada di mana-mana. Atman ada di sini, beliau dong. Karena ada di mana-mana kok ini. Berarti ada di sini kan semua tempat ada.
dijah dengan atmo di tengah tubuh itu sing bakat-bakat aja. Lah ilmu baca sing bakat-bakat. Sampai terjadi sesuatu di tahun 2001. Tadi ngoten lagi. Mudah-mudahan kuat bertahan 10 jam. Karena yang sampaikan ini adalah apa yang prosesnya 14-15 tahun. Izinkan menyampaikan dalam 10 jam untuk apa? Bekal kita semua ya. Tahun 2001 ketika yang tidur-tiduran jam 12 malam 20 Februari 2001. Ingin menakon, apa sih kehidupan ini ya? Mungkin aku agak tidur di sini. Ngapain saya tidur di sini sementara teman saya yang saya ajak kuliah tuh tidur di tempat yang lain? Saya ngapain tidur di kursi bambu ngomong-ngomong dengan pasien yang mana-mana di depan tuh sepi kan? Bangunlah dia. Bangun hanya untuk apa? Tidur muncul pertanyaan ini, siapakah Tuhan? Muncul semua pertanyaan masa kecil. Ada yang bakat-bakat jawabannya. Akhirnya dia bangun hanya untuk ngetik pertanyaan ini. Udah apa kehidupan, udah ini. Dan apa yang terjadi? Begitu ngetik satu, udah apa kehidupan? Cek ada udah dijaga tekan cek. Jadi ada 5 gerak. Kenapa kamu tanyakan? Betulin agak sih bisa tinggalin aku. Dan ada ngumrah gitu. Ada jen. Kamu siapa? Kenapa kamu tanyakan aku siapa? Gitu ya. Tahu kan, Win? Kalau aku tidak tahu kamu siapa, bagaimana aku percaya pada kamu? Jawab itu. Kalau kamu hanya percaya kepada aku karena kamu tahu siapa aku, maka kamu hanya akan melihat bukan secara objektif. Kamu akan mendengar karena siapa aku, tapi bukan mendengar apa kataku, gitu ya. Hari, awalnya. Terus ketakuan, begitu yang tanya seluruh jawaban yang dulu yang tidak yakini karena dia udah jawaban semua masuk akal. Hari itu, malam itu semua pertanyaan masuk akal, plak. Di titik tengah malam akhirnya saya sampai pada sebuah pertanyaan. Tuhan, kamu siapa? Itu pertakon. Nah, Saud, Tuhan kamu siapa? Saudlah begini. Diketikan itu. Kupaslah seluruh materi alam semesta sampai kau menemukan kekosongan. Akulah yang mengisi kekosongan itu. Gitu. Belakangan baru tahu ini tulisan tam-tam isin telas tunas titian. Ini artinya ide meraga embang memenuhi segala tempat gitu. Sebentar. Tapi dia tidak menyelesaikan tugas ini. Tidak menyelesaikan tugas mengupas materi itu. Oke, ini sebuah petunjuk bahwa harus mengupas. Tapi dia tidak mengupasnya. Sampai kemudian diajarkan. Yang diajarkan waktu itu di tahun berapa 2011 diajarkan di buku keberikutnya. Nawang wede kata dia. Wede. Ada 4 tuh gitu. Ada 4 tuh. Kayak ninggalin tapi sih bisa baca gitu. Ini makejang beda. Kalau sahabat dia apa? Ini makejang beda. Oke, jangan. Ini urut orang macam. Besoknya dia bisa membaca semua bunga jatuh segala macam terbaca. Yang kemudian menjadi buku Pesan Langit dan Bumi, Berguru pada Langit dan Bumi. Sampai 13 tahun kemudian, persis kayaknya dia cara Pace Pandawa terusir 12 tahun kemudian di tahun 13 orangnya jawabannya. Di tahun ke-13 pada 2014 di sebuah tempat yang melihat teman lagi nyapu. Pada saat nyapu, ulunglah bunga alamanda gitu. Bunga alamanda aja tuh. Belum gitu bunga alamanda. Enggak. Bunganya ulung kecil. B mundur nyampat. Bisa dapat. Boleh yang mana? Belum kecil. Gitu. Nyampat aja. Ulung kecil. Di kali ketiga dia ulung, tiba-tiba yang terjadi itu apa? Terus kebiam dia. Sesuatu berkata, akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong untuk itu. Di tahun ke-13 baru teori ini sebuah kata, akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang mengisi ruang kosong untuk itu. Akhirnya dia menjadilah buku Tuhan segala agama. Tahun 2014. Tahun 2015 ada teman-teman para arsitek yang dulu membangun Taman Mini, sudah tua-tua orangnya, datang ke rumah. Kalau alam semesta ini dulu adalah tidak ada apa-apa, tidak ada penciptaan, lalu dari mana Tuhan menciptakan materi-materi alam semesta ini? Sehingga jawaban. Tapi meskipun dulu begini Pak, gitu. Dijakan jawaban begini Pak. Begini ceritanya. Jangan mesu jawabannya.
Akulah kecerdasan semesta tak terbatas yang menunjukkan kemampuan melakukan usaha untuk menjadi energi. Dalam ilmu fisika kita tahu energi adalah kemampuan melakukan usaha penciptaan, maka jadi energi. Energi lalu memampat menjadi energi materi semesta. Di sini dia menjadi buku rahasia Murasaki. Ini pegang sebagai kunci, akan dibawa kemanapun nanti ketemu ini. Tuhan sebagai kecerdasan semesta, energi semesta, materi semesta. Nanti kita kupas lebih dalam lagi. Yang penting ingat poinnya di sini, karena hari ini poinnya adalah di sini. Nah, sebuah proses penemuan berikutnya inilah buku-buku yang kemudian dari tahun 2001 sampai tahun 2015. Ini pesan langit dan bumi, langit dan bumi, dan buku Saat Semesta Bicara ini yang pertama. Ini datang dari sebuah pura Kiwatengan. Besakih tahu pura Paramasunia datang dari sini. Pesannya dari sini. Di sini berbicaranya sebagai ayah ibu semesta. Makanya di rumah kemudian disebut rumah semesta. Ini untuk orang-orang yang menikah supaya tahu bahwa pernikahan adalah jalan cinta untuk memahami rasa menjadi Tuhan. Karena apa? Mitri Dewa Baut, Pitri Dewa Baut. Ini dunia tanpa suara dan seterusnya. Oke. Nanti bisa dilihat kalau yang tertarik. Nah, lalu bagaimana proses penciptaan alam semesta ketika kita amati? Dice tekannya bintang-bintang. Nyen kok ngejam bintang-bintang bang seperti ini jadinya kita nggak pernah tahu. Kecerdasan semesta itulah. Kembali ke tadi, kecerdasan semesta lah yang menempatkan jarak bumi dan bulan sedemikian rupa. Lalu kecerdasan kita mencoba mengukurnya dan ketemulah. Jadi kecerdasan semesta itulah yang menempatkan sedemikian rupa. Jadi kecerdasan. Nah, jadi apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Duk tanghana parang-parang. Kemudian ada apa? Duk tanghana parang-parang. Medupo kita sangkan paraning dumanding. Terisilah kekosongan alam semesta oleh kecerdasan semesta tak terbatas yang memenuhi segalanya. Kemudian kecerdasan semesta karena dia maha pencipta, maka dia menunjukkan kemampuan penciptaan. Seorang penyanyi disebut penyanyi kalau menunjukkan kemampuan penyanyi. Dia menunjukkan kemampuan melakukan usaha penciptaan, maka disebutlah dia energi semesta. Karena kalau orang tidak punya energi, dia tidak mempunyai kemampuan. Energi lalu memadat menjadilah materi semesta. Purusa prana perdana. Nah, jadi dari materi semesta ini muncullah atom. Atom yang paling kecil, ada lagi kecil, lebih kecil, ada subatom. Inilah anu. Anu mana? Dari sini kita belajar anu mana per mana. Atom ini kemudian kita lihat diperbesar lagi, ada begini. Ada ruang kosong di setiap atom. Apalagi kita tahu ilmu pengetahuan mengatakan atom itu 99,999% ruang kosong. Jadi materi ini adalah 99% ruang kosong. Sehingga dunia materi ini disebut sebagai alam maya. Begitu? Alam maya. Inilah maya pada. Karena apa? 99,9% ruang kosong. Ini menurut Profesor Perelkos dan para astronom dan para fisikawan lainnya. Apa yang ada? Di dalam ruang kosong ini kita tahu di ruang kosong ada kecerdasan semesta tak terbatas. Energi materi di dalamnya merupakan inti atom adalah materi. Ini kecerdasan semesta karena mengisi ruang kosong disebut purusa. Karena hanya purusa yang mengisi ruang kosong. Ane kosongnya dong, ane wadi purusa. Purusa perdana, lot ada penciptaan. Kan gitu? Sempurna, pasangan sempurna adalah satu dan dua, purusa dan perdana. Kemudian di materinya, di inti atom ada materi, disebutlah dia energi semesta. Buktinya apa? Inti atom kalau ditembak meledaklah menjadi energi nuklir. Energi luar biasa, energi nuklir. Disinilah prana berdiam, ada energi di situ. Kemudian ada lagi atom ini sendiri adalah materi. Karena dia materi maka dia mother ibu perdana. Maka materi ini adalah purusa yang memadat. Jadi perdana ini tercipta dari purusa. Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam. Coba sana jauh. Ya. Perdana. Jadi purusa perdana ya Tuhan itu sendiri tersebut. Oke. Jadi proses penciptaan makhluk hidup itu bagaimana? Ini karena di setiap atom ada kecerdasan, ya.
Maka berkumpullah 5 jenis atom. 5 jenis kan atomnya berkumpul. Hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, fosfor. 5 jenis atom berkumpul membentuk apa yang disebut sebagai DNA. Hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen. Makanya setiap DNA itu adalah kecerdasan luar biasa. Di sini paham? Makanya setiap DNA itu mengandung kecerdasan karena dibentuk oleh atom-atom yang cerdas, yang di dalamnya ada Tuhan sebagai kecerdasan, energi dan materi. Nah, lalu dari DNA ini muncullah organisme. Ada menjadi manusia. Makanya setiap sel kita itu mengandung kromosom, mengandung DNA. DNA kita membentuk ini, kemudian membentuk sel-sel, membentuk jaringan, jaringan membentuk tubuh kita. Jadi tubuh kita dibentuk oleh 30 sampai 40 triliun sel. Berarti tubuh kita dibentuk oleh kecerdasan yang luar biasa yang berdiam di dalam materi. Inilah yang kemudian menjadi energi metafisika. Di dalam jiwa kita, kecerdasan semata menjadi kecerdasan atas sadar. Pada tubuh kita menjadi kecerdasan bawah sadar yang membuat kita bisa berkoneksi dengan orang lain untuk menciptakan karma pala. Oke? Nih. Jadi tubuh kita ini adalah tarian DNA. Karena di dalam DNA itu ada kecerdasan, ada siwa. Kalau kita sebut siwa, Tuhan kita aliran siwa itu siwa, maka tubuh kita ini adalah tarian-tarian siwa. Oke. Itu baru pada hewan, pada manusia. Sekarang pada tumbuh-tumbuhan. Oke. Pada tumbuh-tumbuhan sama. Tumbuh-tumbuhan itu adalah tarian DNA sama. Sehingga tumbuh-tumbuhan pun bisa bicara satu sama lain. Pernah ada kasus di mana tumbuh-tumbuhan yang sama di sebuah hutan, ada gajah datang mau makan daun dari tumbuh-tumbuhan itu. Di awal dia berhasil, tapi kemudian tumbuhan sebelahnya bicara satu sama lain. Akhirnya dia menciptakan dengan bahasa kimiawi, dia menciptakan jangan saya dimakan. Tiba-tiba rasa daunnya berubah menjadi rasa yang tidak disukai oleh gajah dan dia selamat. Itu cara tumbuh-tumbuhan mengubah dirinya. Jadi tumbuh-tumbuhan pun punya hidup, bukan hanya manusia yang punya hidup. Itu baru hidup, belum. Sekarang kalau Bapak Ibu tahu, putri malu tahu ya, yang disentuh itu sekarang nilainya luar biasa mahalnya di luar negeri, mahal. Bisa dijual di luar negeri. Karena orang luar negeri sing dia nepuin putri malu, unik tinggal bersentuh. Makanya karena dia putri malu sentuh, ya. Coba aja nak lu sentuh, gini betul nggak? Tadi kamu langsung bekerja gitu. Nah, artinya apa? Kecerdasan semata inilah antar tumbuh-tumbuhan pun bisa bicara, apalagi tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Maka lahirlah lontar taruh permana. Kenapa bisa lahir lontar taruh permana? Karena manusia bisa bicara dengan tumbuh-tumbuhan dengan menangkap apa yang disampaikan. Kenapa bisa manusia bicara sama tumbuh-tumbuhan? Karena manusia yang bisa bicara itu memiliki kecerdasan yang mampu menangkap bahasa tumbuh-tumbuhan. Itulah konsep menurut yang lahirnya lontar taruh permana. Sing ada dalam penelitian pirang-pirang kok tawang nih obat kini kok tawang yang ngajain tumbuh-tumbuhannya pada ngorde. Dia obat kini ketu kone ya kone. Tapi inilah fakta-faktanya. Ada kecerdasan yang bisa bicara dengan kecerdasan pada tumbuh-tumbuhan itu. Makanya tumbuh-tumbuhan yang berdiam di rumah-rumah orang yang damai kok nyak damai. Sekarang sedang diteliti banyak nih. Bahkan tumbuh-tumbuhan bisa merasakan sakit loh. Jadi ada yang dites dengan obat bius sehingga dibakar tidak sakit. Yang satunya langsung mati. Di Jepang pernah ada pohon besar yang kalau dipotong tidak bisa. Kengken cara memotong pohon yang gede untuk membangun sebuah tempat yang tersingitan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Penduduk desa kemudian melempari dengan marah-marah. Ketua mengadakan melempari. Marah-marah dicaci maki pohon besar. Wah, akhirnya apa? Pohon besarnya sengsara. Dilempar batu kecil apa sih artinya? Tapi energi kemarahan, kebencian, caci maki orang-orang membuat dia kehilangan semangat hidup mati. Jadi pohon bisa merasakan. Makanya lagu di Bali menjauh ya. Kaki-kaki nini belum dah selemang, belum dah selimang membuangnya pamer gitu. Ya enggak? Pak Warigel. Kemudian dari DNA ke sel hewan. Apa yang terjadi dari DNA ke sel hewan? Inilah yang mengajarkan di Bali. Wenten dupa kanda. Karena kita tahu orang Bali bidan yang kalian wajeng. Nama sini bu DNA kita Bali bidan. Tapi nawangi bahwa binatang itu bisa diajak bicara. Ini.
Ada bikul, iya jeruk ketut gitu ya. Ya enggak? Kok bisa ngomong jeruk ketut ya bikul? Namanya DNA sih, namanya kecerdasan sih, nggak lihat. Tapi kok ya dia mulai gitu jawabannya. Dia hanya tidak bisa mengungkapkan buat ternyata di sini ada DNA di dalam setiap sel hewan yang bisa diajak bicara. Kemudian, nah sampai ditelitilah keagungan dalam Kazuo Murakami kemudian pernah meneliti DNA. Sampai dia bingung dengan DNA. Ternyata DNA itu di dalam ini bukan buatan manusia. Ada keagungan yang luar biasa di dalam DNA. Keagungan dia sebut. Tapi semesta mengatakan akulah kecerdasan semesta. Dengan kecerdasan dan kenapa boleh cerdas semesta sehingga hasilnya luar biasa. Gitu. Yang lebih hebat lagi kecerdasan dalam tubuh kita. DNA yang kita miliki ini, yang 17, yang sebanyak 40 triliun ini, kalau dikupas rantainya disambung-sambung, apa yang terjadi? Dia panjangnya 17 kali jarak Pluto ke matahari. Tahu yang udah jaraknya seluruh sel tubuh kita ini kalau diambil DNA yang kecil itu jaraknya sama dengan 17 kali jarak matahari ke Pluto. Maha besar lah dia. Tapi begitu punduhan 30 triliun sel, hanya 1 sendok teh kecil, maha kecil lah dia. Kan mahime, lagime, anime, lagime kan gitu ya. Maha besar ya, maha kecil ya, ternyata ini cerita maha besar, maha kecil itu gitu. Kali bidang kok namanya senawan, kan nama pikiran. Sehingga menyebutkan maha besar, maha kecil, saya ngerti lah. Bahkan atom cerdas bukan hanya ada di sana. Kita tahu ya, masih ingat ini ya? Ini Masaru Emoto meneliti kristal-kristal yang di dalamnya ada hidrogen dan oksigen, atom-atom. Kenapa atom-atom bisa merespon terhadap bahasa kebijaksanaan kini dong, bahasa jelek kan ini gitu. Kenapa bisa begitu kristalnya? Ada apa? Karena ada atom hidrogen dan oksigen yang di dalamnya ada kecerdasan yang bisa menangkap kecerdasan manusia. Makanya nak Bali ngai tirte kok lumbung dari tirte. Makanya yang pemangku berada ngai tirte sekan-sekan akan berefek. Karena tirte akan menjadi media mentransfer kecerdasan pemangku, kecerdasan perada, kecerdasan semesta kepada orang yang meminumnya. Tapi yang berada pemangku ngawang-ngawang tirte tidak ada kecerdasan. Apalagi si pedih-pedih ngai tirte, tidak ada kecerdasan yang ditransfer oleh media itu. Itu tirte ya. Jadi mengupas makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini atau tubuh semua makhluk hidup tersusun dari triliunan sel. Setiap sel mengandung DNA. Setiap DNA mengandung atom, hidrogen, oksigen, karbon, hidrogen, oksigen, fosfor. Kemudian setiap atom 99% ruang kosong. Di ruang kosong itu diisi oleh kecerdasan. Berarti kita ini semua adalah tubuh materi, ada energi, ada kecerdasan. Sama seperti pelinggihnya materinya batu padas ini, batu kene, batu ketu. Di dalamnya ada energi yang ditangkap melalui panca dhatu, ada kecerdasan yang ditanamkan dalam bentuk benang pedagingan. Kecerdasan simbolnya keris, celak-celakan itu. Ada kecerdasan di situ. Sehingga saya lagi ngawang-ngawang membakti. Mana ada pelinggih di kapal mau madap, pelinggih itu lagi membaktikan sih. Karena itu baru materinya, belum ada energinya, karena belum ditangkap dengan panca dhatu. Hebat orang-orang bidan, jangan ini panca dhatu bang, bakal energi semesta gitu. Jadi tadi ngecas kok kamu gitu. Kenapa? Hanya kepada sesuatu yang berenergi kita ngecas. Ketika kita kekurangan energi, contoh kekurangan energi itu apa? Udah konek ini saya hidup lagi. Lah apa juga? Lah energi hidup ya. Ngecas pada kau bakti, jodoh masalah. Energi apa yang kita dapatkan? Ada 3 jenis energi. Malah jauh saya mau tentang energi. Nah dari sini, betul nggak Tuhan itu kecerdasan semesta? Coba jadi tanya menakon. Kecerdasan itu laki-laki apa perempuan? Kan tidak laki-laki, tidak perempuan. Wah, benar ya. Kecerdasan semesta jawabannya. Tuhan itu kecerdasan semesta karena dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Bisa nggak kecerdasan semesta dilukai oleh senjata? Tak bisa. Oh nyasar nggak? Tuhan itu kecerdasan semesta. Apakah kecerdasan bisa diciptakan? Tidak. Bisa dimusnahkan? Tidak. Bisa dilahirkan juga? Tidak. Dijaga tekannya gitu. Kemudian kecerdasan bisa basah nggak oleh air? Sekaligus tidak kering oleh angin, betul nggak? Kecerdasan. Tak terbakar oleh api, betul nggak? Betul. Lu mengerti mungkin, oh pantesan mesin terbakar oleh api, nah kecerdasan kayak gini bakar. Karena dia sesuatu yang niskala, yang abstrak, yang nirguna. Ada di mana-mana, betul, di ada.
Dimanapun dia ada kecerdasan itu. Makanya hebat sekali ciptaan itu gitu. Maha besar sekaligus maha kecil seperti tadi ke DNA itu. Tahu ya, jenik ya gitu. Nah, kemudian Tuhan sebagai kecerdasan semesta seperti tadi ini ke. Nah, di kecerdasan semesta kita menyebutnya purusa karena mengisi seluruh ruang kosong. Dari purusa, dari energi dia disebut prana. Karena yang ada energi dia mati. Sehingga prana ada. Dari materi kemudian dia menjadi pradana gitu. Nah sekarang kita ambil dari energi. Dia purusa. Purusa itu apa? Niskala sifatnya karena abstrak. Kalau prana apa? Energi. Skala niskala. Kalau pradana skala. Kan aja ada dua-dua di Bali nih. Cuma istilahnya aja berbeda gitu. Oh nih badan skala kelawan niskala. Jadi jembatan antara skala kelawan niskala adalah energi. Makanya pangenah ada energi pas ke pura. Energi apa yang kita perlukan? Cek sekarang. Energi apa? Kan ada di pura banyak lagi merasa ada energi itu. Energi yang sering terbentuk ketika alam semesta tercipta adalah apa? Energi cahaya, energi suara, energi elektromagnet. Energi cahaya di pura apa ada? Pengasapan, pedupan, pegenian. Ya enggak? Ada kan cahaya. Energi suara nih kan ada Tuhan hadir sebagai energi suara. Ada yang disebut aja gitu, bunyin kul-kul, bunyin gamelan, bunyin kleneng, semua itu adalah energi suara. Energi elektromagnet kengkeng, isi mekesiang-kesiang gede dong. Makanya dia jadi mekesiang-kesiang, dong energi tempat suci. Kan kita ada di kesemua nih kali kesiang-kesiang gitu, pamber energi gitu kan. Kesemua nih kali, bangsi jamnya berarti. Kalau orang peka dia akan merasakan energi elektromagnet yang ada di situ, kesiang-kesiang. Kemudian energi cahaya menjadi apa? Cek lagi. Energi cahaya menjadi apa? Atau dewa. Di Islam disebut nur. Nur insan, nur Muhammad, nur Allah. Gitu. Energi suara apa? Air atau sunari. Bunyi gamelan. Kejam depan bersuara kan? Kenapa? Menurut ahli astronomi yang ditulis oleh Dr. Deepak Chopra mengatakan bahwa apa? Om adalah energi penciptaan gema, penciptaan alam semesta yang pertama yang bisa ditangkap oleh alat astronom sekarang. Kalau mau coba gini kan aja di mana saja. Gini kan kupingnya. Akan terdengar suara. Coba aja di tempat-tempat yang riuh. Energi elektromagnet ada vibrasi yang kita rasakan. Ini energi. Sekarang kalau kita masuk ke wilayah-wilayah energi semesta yang cahaya apa ada energi yang utpati disebut Brahma, warnanya bara, kemudian bara karena api. Kenapa harus api penciptaan? Karena apilah yang membelah, betul nggak? Kalau ada api menjauh, betul nggak? Menjauh berarti pembelahan, maka terjadilah pembelahan sel untuk menciptakan hal-hal yang baru. Alam semesta ini pun tercipta oleh karena energi api, Big Bang. Nah, masuklah kemudian energi berikutnya yang disebut sebagai energi titik berupa air. Begitu ada air di bumi baru ada kehidupan. Terpelihara bibit dan hilang ya di bumi. Mati bumi ya. Memelihara. Itu wisdom. Kemudian dia menjadi energi peleburan kelina siwa. Makanya semua ini adalah energi makanya disebutlah manifestasi dari Sang Maha Purusa. Kita cerita. Kan kita ya? Kenal lagi. Maka di dalam diri kita pun ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ada penciptaan, ada pemeliharaan, ada peleburan sel-sel baru. Peleburan sel-sel lama, dilebur, diciptakan sel-sel baru. Yang dipelihara lagi sel-sel yang tercipta. Maka ada genegul, benang, tridatu, ini sejaya-gayaan. Artinya apa? Siklus penciptaan, berpedis, dipelina, menyatu sebab ngewidu terus-menerus dalam diri kita. Karena kalau berhenti berbahaya. Kalau penciptaan terus, apa yang terjadi? Tumor ya. Kalau pemeliharaan terus dipelihara, gigantis semuanya gede-gede dia, waduh cerdas raksasa, terus dipelihara, tidak pernah berhenti. Kalau terus diberhentikan, hilang tidak. Makanya bagaimana siklus utpati di peralihan terjadi terus-menerus di doanya apa? Lewat gelang tridatu. Ya sakit. Jadi begitu mengenal gelang tridatu, bayangkan tuh, dumugi utpati di peralihan ngawidu ring angge sariran tidak. Next. Akhirnya kita paham dari kecerdasan itulah kita paham Tuhan itu sebagai kecerdasan ada di mana-mana di setiap DNA sehingga benar kayak ini hebatnya ciptaan tuh gitu. Di sini kebayang
benar hebat kita Anda. Sekarang di hijau pun melihat Tuhan. Wah, seperti disampaikan Pak Guru Daudan, indah sekali dunia ini. Gitu. Energi apa yang diserap oleh warna-warni ini? Energi cahaya matahari. Coba yang pertama, kenapa warna-warni? Sengaja, kenapa? Begitu banget. Terang, kenapa? Nah, Wasudewa Kutumbakam. Karena di setiap yang kita lihat ternyata ada kecerdasan semesta tak terbatas. Di situ nih. Nah, sekarang pertanyaannya, filsafat akan membawa kita kepada ateis apa teis? Kepada ateis ya, karena kita tidak melihat lagi Tuhan sebagai Teo yang bernama Teo, tapi Tuhan yang disebut sebagai kecerdasan semesta tak terbatas. Tapi kita percaya pada Tuhan, tapi bukan sebagai itu. Dan setelah dia tak berwujud sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, lalu kita bingung bagaimana membayangkan itu, maka kita wujudkanlah superhero, dewa kini, dewa itu. Karena kita tidak bisa. Karena begini, ingat ya, kecerdasan energi materi. Tak suka dari tubuh materi ini mengenal Tuhan sebagai kecerdasan. Kangwang di energi, yaitu energi cahaya. Sehingga dewa-dewa lah. Dewa, energi cahaya, gabungnya materi mengumpul. Ada nama yang kita berikan kepada sebuah wujud, nama rupa. Sastra nama, sastra rupa, lana ke dewa-dewa kini, dewa itu. Yang sih membayangkan kecerdasan, kira-kira membayangkan sesuatu yang tak berwujud. Tapi begitu kita paham dia ada di mana-mana sebagai kecerdasan, bahkan melihat bunga pun ini. Kenapa? Begitu bunga diciptakan, yang menciptakan benih itu adalah Brahma. Begitu dia tercipta sebagai benih, dia menyerap air, menyerap Wisnu, mengembangkan bunga. Bunga itu menjadilah kecerdasan sebagai sang pelebur. Maka kecerdasan semata di dalam setiap bunga yang kita petik itu menjadi siwa. Jemaat kawan bakti, siwa begitu. Kecerdasan semata tak terbatas yang berdiam di dalam setiap bunga yang sedang kita petik sebagai sang pelebur di dalamnya. Bakti dia sebagai dengan siwa ada di ini. Goyang maksudnya? Nah, tahun 2021 ternyata yang membuat ini, dan sekarang baru dia muncul di Facebook yang pernah mengikuti. Kenapa bisa ateis? Jika kau bingung melihat ada manusia yang tidak percaya ada Tuhan, maka berhentilah bingung. Kenapa? Karena bahkan manusia malah pada kenyataan dia tidak percaya. Itulah. Kok bisa kayak gini? Kok bisa kayak gini? Manusia sulit menerima kenyataan, apalagi sesuatu yang seolah-olah tak nyata. Betul tak? Jadi dia bayaran mendengar orang ateis, saya tidak percaya Tuhan. Apa-apa, pada kenyataan aja kita tidak percaya. Kok ini nilai filsafat lalu? Orang aja gue belajar tidak bisa menerima kenyataan, apalagi menerima sesuatu yang abstrak. Okay. Next, yang terakhir. Om Shanti, Shanti, Shanti. Matur suksema. Luar biasa sekali uraian dari Pak Dr. Wayan. Kita beri aplaus sekali lagi. Bagaimana beliau tadi mengisahkan pencarian batin beliau sebagai seorang yang belajar secara akademis di dunia saintis, di dunia sains, di dunia akademis, bagaimana memahami ajaran agama, bagaimana memahami ajaran agama yang memperkenalkan kita tentang Tuhan, dilihat dari sudut saintifik. Bagaimana mendekati Tuhan itu secara berpikir saintifik, cara berpikir akademik, dan itulah yang beliau tuangkan dalam karya-karya beliau, dalam buku-buku beliau yang saya yakin sekali, saya percaya sekali bahwa itulah bisikan dari Tuhan. Itulah bisikan dari Tuhan yang beliau tangkap dan beliau tuliskan. Jadi Pak Wayan ini hanya menuliskan saja apa yang telah dibisikkan oleh Tuhan kepada beliau. Saya percaya begitu prosesnya. Sekarang saya beri kesempatan kepada para peserta untuk berpendapat, untuk bertanya.
atau sharing pengetahuan. Saya beri kesempatan kepada 3 orang untuk term ini. Silakan. 1 dari Prema. Baik, kita awali dulu dengan 1 pertanyaan dari Prema. Baik, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak Dr. Wayan Musti. Di sini dari tema menjadi ateis atau bertemu Tuhan di jalan filsafat. Di sini saya masih bingung sekali bagaimana proses bertemu dengan Tuhan di jalan filsafat tersebut. Dan pertanyaan kedua, dan bagaimanakah cara filsafat tersebut untuk mencari Tuhan? Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om Suksemo. Apakah bisa dipahami pertanyaan itu? Ada lagi yang mau menanggapi pertanyaan? Jika tidak, kita berikan waktu pada Pak Dokter untuk menanggapi pertanyaan dari Saudara Prema. Silakan. Bagaimana cara bertemu Tuhan di jalan filsafat? Ya, ada 4 jalan bertemu Tuhan. Catur marga. Di jalan jenana kita mencari Tuhan di jalan pengetahuan, maka kita ketemu pengetahuan. Tuhan sebagai Sang Hyang Widi, sumber dari segala pengetahuan. Betul kita? Karena apa? Apa itu pengetahuan? Akhirnya kita tahu kan. Setelah kita tahu Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas, kan jadi tahu. Dia gunanya sebagai kecerdasan semesta. Terus gunanya apa? Ternyata dia ada di mana-mana dalam berbagai wujud ciptaan. Betul nggak? Jadi kan bisa kita temukan berarti dia. Setelah kita paham Tuhan sebagai kecerdasan semesta tak terbatas di jalan filsafat, jadi kita bisa melihatnya di mana-mana sebagai Saguna Brahman, sebagai yang sekali tadi yang dalam bentuk materi, yang di dalamnya berdiam ininya. Ya, di alam niskala tentu materinya berkurang, bahkan tidak ada energi juga tidak ada, yang ada hanya kecerdasan. Di alam-alam antara maka yang ada adalah energi. Sekali kalau niskala ada roh kene, roh keto, dewa kene, dewa keto, ada roh-roh agung. Di alam-alam energi, sehingga di alam-alam energi antara di sana itu di alam yang disebut surga dan apa. Kemudian kita akan melihat ada sesuatu yang berbentuk sebagai lapisan-lapisan energi cahaya di situ. Kalau sekarang bisa dilihat sebagai energi aura. Artinya apa? Itulah jalan ini. Tapi kalau orang berjalan di jalan karma, apa yang terjadi? Dia melakukan kebaikan kepada Tuhan yang ada dalam diri setiap orang, karena dia merasa dirinya sedang melayani Tuhan. Apa ada Tuhan di dalam diri? Ada. Sebagai kecerdasan semesta, bahkan di 30 triliun sel tubuh orang itu ada kecerdasan semesta. Maka dia berkarma kepada orang itu, melayani orang itu, sebagai bentuk dia melayani Tuhan di dalam diri orang itu. Kalau di jalan bakti sama. Di jalan bakti dia mempersembahkan sesuatu kepada orang-orang, kepada makhluk hidup, karena di dalamnya dia lihat Tuhan, Wasudewa Tuhan. Kalau jalan jenana, di jalan Raja Yoga dia meditasi untuk mencapai kekosongan, dan di dalam kekosongan dia kenal sesuatu yang mengagumkan. Kalau mengalami itu mungkin hilang kata-kata, tapi ada kesadaran lain di situ. Singkat sekali pengalaman di situ. Pengalaman benar-benar kosong, tapi kita tahu diri kita sedang berpikir dengan pikiran yang lain. Kosongnya luar biasa, tapi kita mengalami kesadaran yang berbeda. Tapi harus dialami yang berbeda begitu. Makanya jalan Raja Yoga itu adalah jalan pengalaman. Kalau jalan jenana, pengupasan sampai ketemu ini. Sehingga ternyata. Makanya Google on Duty itu adalah God. Karena ada kecerdasan di situ. Kecerdasan yang di-download. Ya enggak? Sekarang kalau mau menerima puisi Tuhan, misalnya begini. Coba yang tantang, duduk di depan ini Ronglu, duduk depan, memantra, kurang baik boleh. Lalu bertanya, Om Pakulun Paduka Betara Hyang Guru,
Dalam pakulun padu kebenaran mapaice ring titian. Ring tanggal 2 Januari tahun 2030 nike hari Nabi. Tunggu berapa lama Tuhan akan menjawab. Menjawab enggak Tuhan? Menjawab enggak? Padahal ini benar yang guru dalam ini. Tapi coba aja 2 Januari 2030 cek di Google, makasih. Hebat tak? Kemungkinan Tuhan menjawab. Karena Tuhan adalah kecerdasan, maka dia menjawab dengan kecerdasan manusia yang menciptakan kecerdasan, meletakkan kecerdasan ke dalam materi semesta berupa HP. Tapi HP yang tidak berenergi mati, berkudian mati HP yang ada energi. Bayang, menjawabnya lewat sini, bukan di depan badan yang guru. Di pelinggi itu aku sumpah kan? Kenapa? Kerjakan apa yang kamu bisa kerjakan, gitu Tuhan. Bayang ya? Nah, jadi itu seperti itu cara jalan jenana untuk menemukan itu. Tapi setelah pengetahuan ini, bagaimana menemukannya? Coba benar-benar paham ini. Lalu suatu ketika duduk di depan bunga itu sampai paham. Itu hanya orang-orang tertentu yang kalau Anda sudah ketemu, baru nanti ketemu. Mimpi danjeng ngeling, sampai ngeling ninggalin bunga, ngeling ninggalin kupu-kupu. Di situ Anda akan tahu, oke, ini maksudnya. Kalau tidak mengalami, tidak ngerti. Karena di jalan jenana ini nak baru bekal lagi nih, bekal mengenal kecerdasan. Tapi nanti itu bisa seru. Kenapa? Begitu ada gawat paham, kamu tidak bisa bersembunyi lagi dariku. Jadi tepuk ya gitu. Kenapa? Kita kagum pada semua keajaiban itu gitu. Ninggalin bunga aja bengong gitu. Tuhan ada di sana dalam sebagai kecerdasan gitu. Bayang gitu, tema. Kita paling banyak lagi. Terus, ya bagus. Terima kasih Rema, inisiasinya untuk bertanya, memancing kemudian yang lain untuk mengajukan. Satu dari Pak Gede, dari sebelah sana. Saya beri kesempatan kepada Pak Gede dulu. Terima kasih Pak Asti. Pak Dokter yang saya hormati, kalau Tuhan itu adalah kecerdasan semesta dan Beliau ada di mana-mana, tidak ada ruang kosong, ya, tidak ada ruang kosong dari Beliau, sehingga kita sebut Beliau ada di mana-mana. Nah, tetapi ketika kita lihat di lapangan, kita sering mengerah ya, ribut gara-gara Tuhan, keyakinan yang berbeda, dan itu pasti. Sehingga di sana tampak ada kebodohan. Nah, kalau seandainya kecerdasan ada di mana-mana, berarti juga ada ruang dong untuk kebodohan. Berarti tidak di mana-mana Tuhan. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Gede. Selanjutnya dari Bapak yang di sebelah kiri. Mohon sebutkan nama. Mahasiswa S2. Om Swastiastu Pak Dr. Wayan Mustike. Silakan saya Komang Sudake, mahasiswa S2 Brahma Widya. Kebetulan dia muridnya guru benar. Saya sangat tertarik sampai pagi-pagi bangun, harus kerja juga tapi nggak apa-apa molor dikit gitu. Karena saya tertarik sekali dengan tema kali ini. Saya tadi melihat judul yang tadi juga adalah bertemu Tuhan di jalan filsafat. Kenapa kita nggak mencoba Pak Dokter bertemu Tuhan di jalan agama gitu maksudnya? Karena apa gitu? Saat ini seperti terkait dengan Pak Gede tadi ya Bang, kita kan saat ini agama jadi babak belur, ribut kita. Terakhir yang dapat sebuah materi dari anggota Densus 88, seorang cendekiawan Muslim sangat luar biasa, bahwa dalam satu agama pun sekarang di Somalia, di Timur Tengah hancur babak belur karena agama. Apakah jalan-jalan agama ini lebih buruk dari jalan filsafat gitu Pak Wayan? Ini mohon, karena dia juga lagi belajar teologi agama dari beliau, tapi satu sisi juga lagi belajar filsafat juga dari para dosen-dosen S2-nya gitu. Jadi yang mana sebenarnya yang harus kita pilih nih gitu? Di komandan semua nih.
Terima kasih Pak Ketua Saudara. Pak Teman ya, silakan tanggapi Pak Dokter dari Pak Edi Swantana ikut tentang Tuhan. Kemudian jalan agama versus jalan filsafat. Silakan Pak. Kalau Tuhan adalah kecerdasan semata tak terbatas yang berada di semua ruang kosong dan seluruh alam maya ini, lalu kenapa sampai ada kebodohan gitu? Coba sebentar minta izin sebentar saja. Tutup matanya 1 detik. Hitung dari 3 ya. Apa yang dirasakan? 1, 2, 3. Buka sekarang. 1, 2, 3. Ketika menutup mata yang terasa gelap apa terang? Padahal di sini ada banyak cahaya. Kenapa menjadi gelap? Karena kita menutup mata. Mereka yang menutup mata tidak akan melihat cahaya Tuhan di mana-mana. Itu jawabannya. Kebodohan ada ketika pengetahuan itu tidak dibuka, dilihat yang terang-terang. Bayang ya? Apapun dia orang menjawab nih, dia keren manis. Keren dari dinding, dia keren manis. Jawaban kecerdasan semesta. Dia keren manis. Terima kan langsung. Bertemu Tuhan di jalan agama. Sementara agama banyak bertengkar. Apa? Yang tidak bisa menjawab sebagai ini. Yang kita akan melihat ini dengan cara keluar dari kehidupan ini sebentar. Boleh? Kita keluar. Bayangkan kita berada di sebuah tempat jauh di langit. Karena kita melihat kehidupannya. Kenapa Tuhan menjadikan dirinya sebagai utpeti siti pralina untuk menjaga alam ini tetap dalam keseimbangan? Ketika tidak terjadi pralina, yang terjadi adalah utpeti dan siti semua nyata. Di masa dulu ketika manusia begitu sedikitnya, manusia berkembang oleh dorongan batinnya atau dorongan energi sifat-sifat alamnya berupa dorongan 2F, food and fun. Fun itu artinya reproduksi, makan dan produksi untuk menjaga hidup. Dan setelah mereka bertambah banyak, ada dorongan perebutan kekuasaan atas lahan dan kekuasaan atas makanan dan kekuasaan atas reproduksi. Itu sifat-sifat hewani, crocodile brain. Yang terjadi apa? Manusia saling bunuh di zaman itu. Saling bunuh untuk mempertahankan seperti makhluk-makhluk liar lainnya, seperti mempertahankan wilayah, mempertahankan makanan, mempertahankan pasangannya. Dorongan oleh reptilian brain-nya atau crocodile brain-nya. Apa yang terjadi? Hancurlah generasi manusia saling bunuh di zaman itu. Sehingga muncullah kecerdasan-kecerdasan yang mengatakan harus ada sesuatu yang dilakukan untuk mencegah mereka melakukan dorongan-dorongan hewani dalam dirinya, buta dalam dirinya. Crocodile brain adalah buta, mamalia brain adalah manusia, neokortex adalah dewa. Maka budaya manusia dewa. Supaya dia menjadi manusia, padahal dia dulunya manusia tapi sifatnya hewani. Supaya dia menjadi manusia, diturunkanlah ilmu pengetahuan supaya mereka berpikir. Kalau mereka berpikir, maka mereka akan menggunakan mamalia brain-nya, neokortex-nya. Sehingga diberikanlah ajaran-ajaran agama untuk apa? Untuk membuat mereka damai. Damailah pada masa itu. Damai pada masa itu. Tapi kedamaian kemudian berbahaya. Ketika semuanya berdamai, semuanya menjadi sabar. Anggaplah sekarang menjadi sabar. Lampu merah. Ada ambulan, wing. Lampu merah, sabar ya. Bekerja ya. Begitu lampu hijau, bekerja. Silakan. Silakan. Bekerja saling sabar. Apa yang terjadi? Kan bahaya. Ya. Bekerja, silakan Pak dulu. Oh, enggak. Anda silakan. Anda silakan duluan. Anda silakan bisa bersiap tadi udah saking sabar gitu. Saking mengalah gitu enggak? Maka diciptakanlah bagaimana agama selain menciptakan perdamaian juga menciptakan peperangan. Apa tugasnya matahari? Matahari bertugas untuk mengeringkan. Benar nggak matahari membuat basah juga? Nah, coba aja menjemur, kan belas kan? Ya nggak? Menjemur belas, menjemur juga kering. Betul nggak?
Matahari apa? Matahari, cahayamu terang benderang bisa membuat saya melihat segala sesuatu. Coba tatap matahari lawan-lawan Buddha kesini. Matahari mencerahkan, matahari membutakan. Hal yang sama terjadi pada agama. Agama mencerahkan, agama membutakan. Pada siapa? Pada mereka yang memang tidak akan berubah oleh agama. Dia hanya berguna bagi yang menggunakan. Guna itu ilmu agama menjadi guna bagi yang menggunakan, dan dia akan menjadi makhluk yang berguna. Kalau tidak digunakan sama dengan pencerahan, tapi orangnya untuk mata. Kebayang di sini? Jadi artinya apa? Mula gitu. Memang gitu. Kudang orang Badan Krishna orang memperbaiki Korawa singita. Karena apa? Apa itu Krishna? Apa itu Korawa? Korawa adalah ego yang lahir dari tubuh yang buta, hati yang buta, rasa-rasa, dan dari buta, tubuh yang buta, ini yang buta. Tapi mereka yang lahir dari cahaya-cahaya terang pengetahuan, dari Dewa Brahma, dari Dewa Dharma, dari Dewa Surya, dari dewa-dewa, cahaya-cahaya, maka dia menjadi orang-orang yang menjadi panduan, orang-orang yang akan menjadi pandu bagi kehidupan ini. Kan gitu? Itu mengupas Mahabharata juga lebih bidana. Seperti itu ceritanya. Sehingga jangan melihat Krishna itu begini. Krishna itu adalah apa? Cara hebat seorang resi biasa. Jangan diizinkan resi biasa itu naik buku Mahabharata. Pengerti, ini adalah cara untuk menceritakan secara filsafat. Pangidanda ada momentum di mana terjadi Upanishad, duduk di bawah dekat guru. Avatar, Krishna avatar. Siapa avatar itu? Diri kita yang lahir sebagai Atman dalam tubuh ini, itulah avatar kita. Arjuna adalah pemanah, mana adalah pikiran. Bhagavad Gita adalah percakapan antara pikiran kita dengan hati nurani kita, dengan avatar dalam diri kita, antara kecerdasan sadar pikiran kita dengan kecerdasan akal sadar jiwa kita. Itulah percakapan dalam diri. Orang Barat menulis sebagai conversation with God. Neil Donald Walsh. Bhagavad Gita di India, mungkin dialog spiritual di Bali. Dan kita semua akan mengalami hal yang sama. Semua pernah, walaupun tidak lama dan sedikit. Kita semua harus pikir. Maka ditulislah oleh Ganesha. Artinya apa? Ada manusia berkepala gajah menulis itu? Tidak. Ditulislah oleh Sang Maha Bijaksana. Manusia yang bijak, yang tahu apa yang harus ditulis, yang tahu apa yang harus dijelaskan. Manusia berkepala gajah. Kenapa manusia berkepala gajah? Simbol kebijaksanaan. Karena gajah itu mampu mendengar apa yang jauh, mampu mencium apa yang tak tampak. Jadi kebijaksanaan adalah sesuatu yang mampu melihat apa yang tak terlihat, mampu mendengar apa yang tak terdengar. Maka manusia yang mencapai itu disebutlah manusia Parisa. Kebayang? Nah, jadi agama itu hanya ditangkap oleh orang-orang yang berkepala gajah, yang mampu menangkap semuanya, mampu punya taring. Kenapa taring? Karena dia taring itulah. Taring itu di tempat di mana tidak ada sumber air, gajah mencium dengan belalainya ada sumber air di sana, lalu dia menggali dengan taringnya. Maka ketemulah sumber air. Orang-orang yang bijaksana dengan gadingnya yang mampu menggali kedalaman-kedalaman sebuah fenomena, dia menemukan sumber air kehidupan, sumber air pengetahuan. Itu enggak? Gitu. Di Indonesia dari mana? Timur bagian lalu? Ya, gitu. Apa yang bayangin? Silakan. Terima kasih Pak Dokter, ulasannya menarik sekali. Sebenarnya saya juga ingin berpendapat, tetapi karena posisinya kurang pas begitu, saya hanya ingin menanggapi sedikit dari Pak Herman Sudarta tadi, mengapa jalan filsafat bukan jalan agama itu. Sedikit saja pendapat saya, karena di filsafat itu ciri khasnya adalah berpikir. Sedangkan di agama yang kita tonjolkan adalah institusi. Jadi mungkin itu yang akan membedakan kenapa dipilihnya jalan filsafat. Satu dari Pak Ketut, satu momen atau waktunya habis. Silakan Pak. Om Swastiastu. Guru yang saya hormati,
pertama saya usulkan ke fakultas. Kalau memungkinkan kita bisa angkat guru mustika menjadi dosen luar biasa di Fakultas Bermedia. Artinya saya bergaul di banyak tempat, di banyak intelektual. Saya belum menemukan, bukan memuji di depan dulu, karena saya termasuk saya memberikan rekomendasi kepada anak saya ketika saya ditanya, Pak, di mana praktek spiritual yang bagus, praktek filsafat yang bagus. Saya katakan cari guru musik. Dan jadi begini, Pak Guru Mustika, saya sekarang menjadi sekretaris Dewan Pakar di Ikatan Dosen Hindu Indonesia. Saya menyelenggarakan dua kali seminar nasional mempertemukan antara para guru besar, tapi belum selesai. Yang pertama, saya ingin menolong 13 perguruan tinggi Hindu yang ada di Indonesia. Ketika saya sering sekali nyinyir mungkin atau ngejek, karena ilmunya kita di 13 perguruan tinggi saya menjenang itu. Kenapa saya menjenang? Karena prim epistemologinya tidak jelas, sehingga kita bertanya, apa itu pendidikan Hindu? Apa bedanya dengan pendidikan yang bukan diisi Hindu? Tidak selesai pembicaraan. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang ada Hindu di belakang, ada nggak epistemologinya? Tidak selesai. Karena penasaran itu, maka saya membuat seminar di Ikatan Cendekiawan Hindu, tujuannya untuk membantu 13 perguruan tinggi kita. Yang pertama ada 9 guru besar yang hadir. Pertama tidak dapat narasumber. Kemudian saya minta kepada ketua DHI untuk menghubungi Prof. Bakte. Hubungi Prof. Bakte untuk menjadi narasumber. Dialah pertama menyanggupi. Saya sanggup, tapi Anda dapat telepon dapat HP saya dari siapa? Dari Pak Ketut Donder. Kalau begitu suruh membuatkan saya 5 lembar saja, 5 lembar PowerPoint. Apa yang dia mau itu untuk seminar itu? Jadi di dunia ini kenapa ilmu Hindu tidak diakui sebagai ilmu? Karena keilmuannya tidak jelas. Nah, oleh sebab itu saya melihat Hindu harus menunjukkan paradigma ilmunya. Di dalam Mundakia disebut bahwa dua widyate para avarca. Jadi bahwa ada dua pengetahuan itu, yaitu pengetahuan yang melampaui dan pengetahuan yang biasa. Jadi sebenarnya saya sayang sekali tidak lupa saya menjadikan narasumber guru waktu itu, dan guru belum masuk di organisasi ikatan dosen, itu persoalannya. Padahal kalau begitu sebenarnya sudah selesai sebenarnya. Jadi kami masih menunggu ketiga itu. Jadi pada waktu pertama tentang ontologi pengetahuan Hindu, yang kedua epistemologi pengetahuan Hindu, yang ketiga mau masuk ke aksiologi pengetahuan Hindu. Itu mestinya yang diperkenalkan kepada dunia untuk menyandingi apa yang disebut dengan paradigma positivisme. Karena tadi kenapa seperti Hawking itu dia menemukan hanya begitu? Karena dia menggunakan paradigma positivistik. Dia tidak sampai ke six sense. Nah, yang lengkap saya temukan tadi sebenarnya penjelasan Duren itu masuk dalam apa yang disebut dengan paradigma para gitu ya. Ini sebenarnya perlu digagas oleh IADN sebagai universitas terbesar Hindu di Indonesia, apalagi universitas yang good class ini. Dan buku itu sedang saya buat, nanti saya minta bantuan juga. Penjelasan tadi itu sangat bagus, membantu buku saya. Saya sudah membuat kurang lebih 470 halaman dengan mengambil apa yang disebut dengan proposi teori dari Upanishad. Sangat bagus sebenarnya.
Jadi dalam hal ini saya tidak bertanya dan bukan juga cuma bukan sharing, tetapi saya menyatakan apresiasi kepada pengetahuan yang guru katakan itu, dan saya percaya. Sehingga kepada anak saya katakan guru mustika itu adalah orang waskita. Saya bilang, minta maaf bukan memuji. Jadi pengetahuan, ketika pengetahuan manusia menjadi pengetahuan itu sendiri, maka dia akan terisi semesta. Makanya tidak ada ruang sebenarnya, ruang gelap atau ruang kebodohan. Tapi muncul tadi tentang kalau begitu mestinya daripada Deswatana, mestinya ada ruang kebodohan. Pertanyaan itu juga adalah pertanyaan semesta itu. Itu pertanyaan semesta. Kenapa demikian? Karena kesemestaan yang hadir pada saat ini sebenarnya ingin jawaban guru tadi. Gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya usulkan kepada fakultas untuk menjadikan guru mustika sebagai dosen luar biasa. Beliau tidak minta honor, tidak. Bahkan mahasiswa kita praktek itu diberikan bekal oleh beliau. Buka rahasia. Jadi terima kasih kepada hadirin. Biasanya kalau orang Bali itu mestinya ngaku gimana bisa, tidak diakui guru. Nah, kalau saya bisa baru ya. Oke, kemudian hanya itu penyampaian saya, kurang lebihnya emosi semesta sedang berbicara. Oh, misalnya. Terima kasih Pak Guru. Satu kesempatan lagi untuk Juru Mangku tadi angkat tangan, silakan. Om Swastiastu. Kami semua narasumber Pak Dokter sebagai guru yang saya sangat hormati. Nah, karena ujian beliau itu adalah sangat fantastik, luar biasa ya. Di luar daripada nalar yang kita. Sekian, tapi saya mau bertanya sedikit. Nah, di dalam agama kita itu Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang mencakup alam semesta, dan tidak ada celah pun Tuhan itu tidak ada, kan begitu. Eka tua aneka tua swa salaksana batara, kan ada istilah begitu. Jadi Tuhan itu satu tapi menjadi banyak, dan yang banyak menjadi satu. Nah, pertanyaan tiang ini, kenapa Tuhan itu menurunkan agama yang berbeda-beda, dan kemudian agama tersebut ajarannya juga berbeda-beda, yang sangat berlawanan satu di antara satu dan yang lainnya. Seperti contoh agama Islam babi diharamkan, gitu. Nah, kemudian agama Hindu pada saat Galungan itu kita nampak mebat babi menjadi lawar, gitu. Dan banyak juga hal-hal yang lain. Seperti agama Hindu itu sapi dilarang membunuh sapi, kan begitu ajarannya, karena sapi itu dianggap ibu alam semesta. Nah, kemudian di agama Islam itu makan sapi itu dipakai bakso, gitu. Nah, kenapa Tuhan itu sangat membeda-bedakan ajaran satu sama lain? Nah, sedangkan Tuhan itu yang menciptakan semua agama. Ayo, mata sepenikir, santo titiang matur, Om Santi. Matur semua pertanyaannya Juru Mangku. Saya silakan Pak Dr. Asma. Matur syukur Juru Mangku. Yang pertama, yang sampaikan rasa bahagia dia, karena Nabi, dia nggak sing percaya diri menyampaikan hal seperti ini kalau bukan dari akademisi yang menyampaikan sebuah ketok palu, ya ini sah, boleh dipakai. Kalau sudah guru donor menyampaikan ini pantas, saya percaya diri. Karena ahlinya sendiri, secara akademisi sudah menyampaikan ini sing halusinasi, kan? Atau gitu. Lalu ini apa yang disampaikan Juru Mangku, kenapa harus berbeda-beda? Padahal dia datang dari kecerdasan semesta yang tunggal, ya. Lalu menjadi energi semesta yang memenuhi semua, lalu menjadi materi semesta. Dan apa yang terjadi? Ketika menjadi materi semesta, anggaplah ketika menjadi tubuh manusia, karena berkaitan dengan agama. Ketika menjadi tubuh manusia,
Diciptakanlah tubuh manusia yang ada di Afrika, tubuh fisiknya, yang harus lebih banyak berwarna hitam untuk mencegah dia terkena kanker matahari. Yang lahir kemudian di daerah kutub dibuatlah matanya sipit karena dia silau dengan pantulan cahaya dari salju. Yang lahir di daerah Afrika di Indonesia, Nusantara, sawo mateng. Tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, sehingga cukuplah sedikit-sedikit zat melaninnya dalam tubuhnya. Begitulah tubuh itu diciptakan berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat dia berpijak. Di sini ya, tapi di sini paham perbedaan tubuh. Kenapa tubuh berbeda-beda? Ya, masuk kemudian ke wilayah energi. Tubuh itu butuh hidup, butuh energi. Sudah jelas-jelas energi itu datang dari sumber matahari. Tapi di daerah yang bersalju, di daerah kutub utara, tidak naik titik berupa padi, tidak bisa. Di beberapa tempat energi itu diubah menjadi kentang. Di beberapa tempat diubah menjadi energi itu menjadi padi. Di beberapa tempat diubah menjadi ketela. Di beberapa tempat diubah menjadi yang lain. Kenapa tidak satu? Karena disesuaikan dengan tempat-tempat di mana energi itu diturunkan untuk memberi hidup kepada orang. Hal yang sama kemudian ketika kecerdasan menurunkan ilmu pengetahuannya, yang patuh Haman dan kita mulailah berbeda-beda. Di tempat di mana di zaman-zaman jahiliyah semua orang memperkosa wanita, daripada kamu memperkosa wanita dan dapat neraka, lebih baik kamu berbuat baik, nanti di sana dapat 72 bidadari kejar. Tujuannya apa? Daripada dia melakukan ini, lebih baik di sana. Tapi baik-baiklah di sini. Hormati ibumu, hormati ibumu, hormati ibumu. Begitu kamu jadi baik, kamu dapat lebih. Saja ada sinawa. Yang jelas di sana, yang daripada dini ngalih papa, dan itu ngalih 72 gitu ya. Berbuat baiklah dia gitu. Begitu jadinya. Perawat terus ya. Nah, di beberapa tempat yang berbeda akan diberikan pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Di Bali daerah agraris, jadikanlah ini sebagai persembahan. Di India begitu, begitulah dia di sana. Di Himalaya, di Tibet mulai dan begitu. Sama dengan kematian juga demikian. Di Bedumur, kengkenan, ngubur banyak katosnya di daerah Himalaya dibunuhi. Sehingga apa? Tubuh-tubuhnya mayat dipotong-potong diberikan kepada burung bangkai. Itu cara pengabaian itu. Basmatam sariram. Sing lah api leuweung ka ngubur sing dah. Artinya ini cara keragaman. Itu tujuan keragaman dimulai dari supaya menyesuaikan dengan berbagai tempat. Belum lagi begini, saya seorang penyanyi hebat. Apa kamu bisa? Saya penyanyi hebat. Kamu bisa nyanyi apa? Balonku ada 5. Yang kedua apa? Balonku ada. Terus balonku ada 5. Tidak mungkin seorang penyanyi hebat hanya bisa menyanyikan satu lagu. Tidak mungkin Sang Maha Pencipta hanya menciptakan satu yang seragam. Diciptakanlah yang beraneka ragam sehingga apa? Yang satu melihat dirinya wah. Dua bini. Kira-kira seperti itu. Makanya energi cahaya apa? Biar membagi-bagi. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, ungu. Biar kupas lebih banyak lagi warna-warna. Makanya ketika menjadi dia cahaya deep, ya, di Bali dan Lampung, sieun nyemak warna. Biru tua atau sering kita sebut hitam. Biru tua, di sana ada putih, antara putih dan biru apa yang ada? Biru muda. Di sana barat. Antara barat dan kenapa biru tua? Tulih air laut kan biru tua. Putih dengan merah, ada merah muda. Merah dengan kuning, ada jingga orange. Kuning dengan biru dan hijau. Hitam biru putih dan biru merah jingga kuning hijau. Mudah kuning itu putih udangin purba, mudah gitu. Karena kita datang dari putih yang suci, maka kelak kita harus pulang sebagai kemuliaan kuning. Itu. Yang saya nawangin kau, saya nawang uli kengken harus mulai. Pulang datanglah dalam bentuk kesucian jiwa, pulanglah dalam bentuk kemuliaan dirimu sebagai insan gitu ya. Alam semesta bicara, mending kan? Kita geling dah. Kami juga geling. Tahan. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa sekali, kita beri applause sekali. Menanggapi Pak Dokter
apa yang disampaikan tadi tentang peluang Pak Dokter untuk mengajar, dengan diberlakukannya program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sangat mungkin. Nanti kurikulum ini belum dilakukan. Bagian pengembangan kurikulum, Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum sedang menggodok itu dan menyiapkan untuk diberlakukannya MPKM itu segera diumumkan, dan ketika itu diberlakukan, saya yakin Pak Dokter juga akan mengajar di kampus ini. Jadi itu tanggapan saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada antusiasme hadirin semua. Atas perhatiannya telah mengikuti dengan baik studium jenderal ini, dan sebelum diakhiri Pak Dokter ingin menyampaikan closing statement. Mohon izin, saya tidak tahu kenapa dia tiba-tiba ingin nangis tadi. Karena begitu cerita tentang putih dan kuning, angin dan kau datang dan pulang, kesucian dan kemuliaan. Yang di tahun 2000 berapa nih, dalam buku Saat Semesta Bicara, sebelum buku itu lahir, ada sebuah pesan dari Pura Kiwo dengan Sakti menyampaikan begini: Ning elingan semetone budal sampunan wantah mulai. Lalu kemudian saya bertanya, Ibu, kalau anak-anakmu para jiwa ingin pulang, napi pedan mantel angin akhirnya sami tiap paling ini sami. Ijak dan mantelnya akhirnya pang sami ini. Jadi mantranya di sini diingat semuanya. Diingat. Bidan dia ceningkan lepas awak ambil saya itu. Jadi kamu orang kiri, Ibu. Ibu Haji Nana Pakul Buddha. Jadi persis seperti anak-anak SD yang ketika mau pulang dia pun ibunya, Ibu anak mau pulang. Kapan saja kita meninggalkan tubuh ini supaya kita tidak terjebak ke dalam alam antara, terjebak ke dalam kehidupan ini, kembali di alam nara ika atau nara manusia ika itu, di alam manusia itu, supaya kita bisa melanjutkan ke alaman swarga, berjalan ke alam swar atau cahaya. Maka jangan lupa menyebut, boleh mendoakan pada orang lain, boleh mendoakan pada diri kita kalau ingat pada saat itu. Ibu Haji Nana Pakul Buddha. Tersusuk